Muslim. Sholat Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apa mau yang tanya satu disampaikan, juga. Bang? Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50 silakan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Meja. Tanya ke mana, Bang? Ke Islam, ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya. Kalau sunat kulub kan potong kulub, Bang. Kalau sunat telinga, kisah para Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga namanya. Ustaz. Iya. Sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz. Paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Bocor, ya Allah Akbar, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting Makasih. penjelasan. Iya, kan kalau potong kulub, sunat kulub potong kulub. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sudah hati nih Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever sepotong maksudnya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Disambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito Muslim. di mana Bang Dito? Muslim, Bang. Masih Tanya hidup sama orang Bang ini. Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Piye situ? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya, Bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Di giginya habis di On depan. cam Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan betul. Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu Ngawur Anda ini partnernya tuh. Masa aku bahasanya begitu, ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih, hebat kali bisa menyalip Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia, tidak boleh orang lain, tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Lanjut dulu. Tuhannya manusia, malah. Yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya. Yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, yang dia mati. disebut Yang mati menebus dosa. itu disebut Siapa? penebus dosa itu adalah manusia. Berarti yang menjadi mati, Tuhan. yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh, Mbak. Masa nggak mengerti? Berarti ini Coba anak begini. lulus. manusia yang nebus dosamu baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam semua manusia terjalar dosa. Oke?
Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut gurun dah. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, aku Mau- suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? On, bukan ong. Nggak Saya tahu kalau dengan dia Bang nih. Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Dan Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Alah. Zuma, enggak? Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, nggak mudeng kau. Lemah lembut aja nggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Loh, beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi Kok masuk ngono Kok loh. Jawa bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh, tidak Enggak. mau merasakan keimanan seperti orang Kau, Kristen. kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke mute, buka Bang, buka mute-mu. ini Kau memang ini korban. Murtad. Ini korban Bunda. Ini kesian. korban dia itu karena pelihara babi aja. Oh, Jangan ngakuin dia. Pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesan babimu? Kayak buat apa aku pesan babi? Loh jarene kan ngedol babine. Ono kok ada pulsa piye to? Lihat orang kalau giginya lobang satu itu ngowos saya itu emang. Nah kembali ke diskusi, kalau mau naik diskusi silakan. Nah nggak usah pansos, untungnya wes bolong pansos saja. Iya. Ya silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Dia percaya Tuhan Yesus Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa Bang. Bapak. Bapak. Sosokan mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Inilah memang calo babi ini kayak gini nih, calo babi ngomong asal jeplak nih calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King, woi, hoi. Ini gimana nih? Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini Silakan ada ini hubungi. orang ini. Apa yang dipromosikan di kafir Bang? Ya kalau kau Loh. aku turun aja. Jam Kalau kau naik, begitu, Ibu kalau kau Haji. naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. No, Jual Ibu gigi. Haji. Sikat bunda, sikat Terus bunda, aja. sikat miring dia bunda, sikat miring dia bunda. Kalau perlu Sikat gigi rontokin aja sikat giginya. gigi. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejonya jijik gue. Kenapa? Karena Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, tuh, dideketin ya. Dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik serta tikus.
serta Jujur tak tikus. berdonae wes. Mereka Dan harus- semuanya akan harus dilenyapkan. lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih. Nih ya. Tuh. Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang tengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Naik di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Oh, tanda ada otak memang. Drama ya. Saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam dihajar lagi ini, kuat itu bener. Cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya. Iya, Baru tahu. saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah sebelum Masehi. Ya udah. Suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah. Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu, ya kan, dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman, di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh, cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh. Jangan mempermalukan Kristen gitu. Ya. Saya minta tolong nih. Agak cerdas gitu. Jadi enak orang yang ngedengerin juga. Wih, mantep nih. Seimbang nih sama Bang Zuma nih. Jangan, aduh, kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis. Langsung pulang. Aduh, emaknya, mah. Nggak bisa jawab, mak. Gue mah dimarahin sama Bang Zuma. Nangis malu. Budi izin, kita sapa dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenirin ini. Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi ini. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya? Saya baru Itu Bang judulnya. Jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Ya, saya punya satu ayat aja ini yang bisa membantah. Saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Inilah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Ini perkataan Petrus. Sudah menyeratkan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya.
Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus. Di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi pada saat dikatakan jangan percaya Paulus, saya harus percaya siapa? Tentunya secara logika saya pakai akal, saya akan percaya Petrus yang menyatakan tentang Paulus itu seperti apa. Tidak mungkin orang yang lahir 2000 tahun kemudian akan menyatakan jangan percaya Paulus padahal dia tidak mengerti siapa Paulus sebenarnya. Tapi Petrus sebagai ketua rasul menyatakan dengan bukti yang konkret tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu disaksikan oleh ketua rasul. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Rasul Paulus sendiri disaksikan, dinyatakan oleh Petrus sebagai ketua rasul. Artinya dia sudah meterai, sudah ditetapkan dia sebagai rasul. Terus Bang, terus apa lagi? Siapa nih Gerunda yang ini? Lanjut. Bang Zuma. Oke, sambil nunggu Bang Juma ya. Ini terjemahan hanya untuk mencari posisi supaya Petrus mengikuti berpersepsi kamu supaya Petrus mengikuti Paulus gitu ya. Padahal tulisan Paulus sendiri Galatia 2 nomor 7. Tetapi sebaliknya mereka, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan gospel untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini pemisahannya. Kalau Petrus untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ini pengakuan Paulus. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, posisinya sekarang, yang murid ketua dari Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 10 tentang kepada murid-muridnya untuk tidak pergi ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang Samaria. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel di kalangan orang Yahudi yang bersunat. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi menyeberang ke seluruh bangsa kepada murid-muridnya. Jelas di sini kalau yang telah bangkit itu kemudian mengaku, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Kalaupun itu memang Yesus, apa hubungannya dengan Paulus? Kamu mengais-ngaiskan bahwa Paulus mendapatkan ridho, mendapatkan restu oleh Petrus. Di sini Paulus sendiri mengatakan, dia memperjelas bahwa Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang bersunat. Lah Paulus enggak. Kalau pengen tahu tentang Paulus, tadi ada di Roma 11 nomor 13. Dia sendiri yang klaim bahwa Paulus ini mengaku-ngaku sebagai rasul kalian dan apa? So kita baca ya. Aku berkata kepadamu, wahai bangsa-bangsa Kristen, bukan Yahudi yang enggak sunat. Justru karena aku adalah rasul untuk kalian bangsa-bangsa Kristen yang tidak bersunat, untuk bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa Kristen kalian ini loh. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati?
Ini kalau masih mengais-ngais ini Paulus diaminkan oleh Petrus, gak ada hubungannya, bre. Jangan hanya karena membantah Paulus dibela-bela, menyambung-nyambungkan dari ajaran Petrus, gak ada hubungannya. Bahkan sampai sekarang Paulus sebagai pendiri kekristenan, fundamental kekristenan yang memang seringkali kalian ikuti. Segala sesuatu halal bagiku. Kalian sudah tidak menjadi hamba, melainkan jadi anak. Hukum dan aturan apa yang kalian sekarang miliki? Nggak ada. Kalian dibebaskan oleh Kristus menurut Paulus. Paulus yang mengatakan segalanya halal bagiku, maka menurut kalian makan semuanya boleh. Makan babi, makan anjing, makan apapun, omnivora kalian. Ini perintah yang ada di Bible tulisan Paulus. Jadi kalau hanya mengais-ngais supaya Bible ini komprehensif atau relevan dengan ajaran Yesus, bagaimana menunjuk Petrus sebagai murid ketua, ingat tidak? Petrus juga dikatakan nyahlah iblis. Itu suatu penyangkalan Petrus yang katanya murid, ternyata dia juga tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang Katolik menganggap mereka mengikuti Petrus, padahal sejatinya adat atau liturgi yang diajarkan oleh Paulus. Petrus sudah jelas hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu yang untuk Katolik menganggap dia pengikut mengikuti Petrus, nggak ada. Tetap Paulus. Paulus itu adalah paus yang pertama bagi kalangan Katolik. Lalu apa hubungannya dengan Protestan? Protestan ini gerbong-gerbong gelap dari yang sejatinya dia itu sudah bengkok, memisahkan diri, melihat kebengkokan, pengennya ngelurusin, tetapi ujung-ujungnya malah lebih kepentok semuanya. Bible 73 dikurangi jadi 66. Kemudian ada aliran lagi yang lebih ekstrim. Apa alirannya? Protestan apa? Protestan satanik. Benar-benar itu anjuran ajaran iblis, ajaran setan itu ada di Protestan. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan dengan dihubung-hubungkan dengan Yahudi. Siapa itu? Advent. Karena takut, Bang Zuma dan kami semuanya bilang, siapa yang memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Salah satunya akhirnya pergi hari Sabtu. Kami menghormati hari Sabat. Tapi bagi yang lain, nggak ada. Ayo silakan. Sudah saya bantah. Kembali lagi, kalau kamu percaya ajaran Paulus, hal yang membedakan adalah pada waktu dia mengatakan di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhannya Paulus siapa? Silakan. Lucu ya. Oke deh. Kok ketawa sih Bang? Iya. Karena nggak bisa dibantah apa yang saya katakan tadi itu satu pun saya dengar nggak ada perbantahan. Saya bantah Bang. Saya bantah Bang. Saya bantah. Gini, saya jelaskan. Yang dibantah tentang Paulus menghalalkan tentang hal makanan. Oke, enggak sebentar Bang. Saya bantah deh kalau gitu Bang. Abang perhatikan ayat yang ke-16 Bang. Gantian lah. Enggak sebentar. Abang bilang katanya nggak bisa dibantah. Saya bantah nih Bang ya. Saya bantah dulu sebentar. Kan Bang itu udah panjang tadi Bang. Saya akan lupa apa saya mau bilang. Makasih Bang ya. Ya. Jadi Bang Dito bilang menyatakan bahwa itu segalanya halal, itu pengajaran Paulus. Bang Dito tahu nggak bahwa Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau Katolik itu paus pertama mereka bukan Paulus, tetapi Petrus, Kang Dito. Itu kedua. Yang ketiga, tentang pernyataan Advent. Advent itu Kang Dito udah ratusan tahun yang lalu sebelum Kang Dito dan Bang Suma lahir. Mereka memang udah ibadah di Sabat dan makanan mereka seperti itu. Itu Ellen G. White yang pemarkasa tentang Advent itu. Jadi semua itu salah Kang Dito, salah. Tentang
apa yang saya katakan ini tentang itu lagi tentang undurlah engkau iblis yang dikatakan kepada Petrus, itu pernyataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Petrus mau menghalangi tentang bagaimana jalan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Dan itu Tuhan tahu adalah bisikan iblis kepada Petrus, sehingga Petrus dikatakan undurlah. Tetapi awalnya Petrus dipuji oleh Yesus. Jadi sesuai dengan cerita yang terjadi. Bantahannya apa? Jangan mengulang dong. Kita yang sudah bahas, kamu Iya. baca ulang itu namanya nggak Ayat-ayatnya ada. membantah. Kan yang angkat ayat Bang Dito, Kang Dito yang angkat ayat, bukan saya. Saya hanya Iya membantah kan saya sesuai dengan cerita. aduh nggak bisa diskusi kau ini, aduh gimana sih? Oke, Cuman ayat bisa mana? framing itu ini Ayatnya mana? salah itu salah. Ya, Anak TK sebentar, juga Kang bisa Dito. kayak Kang gitu. Dito, sebentar. Nih ayatnya mau tahu, Ayat. nih saya bahas ya. Sebentar. 2 Petrus 3 nomor 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini yang tadi kamu baca ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Wah, betul. Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Enggak. Paulus binasa nggak? Baca 2 Timotius. Paulus nggak? Ini ayat yang kamu angkat nih saya bahas sekarang. Iya, Paulus Paulus nggak binasa binasa. nggak? Paulus Nggak binasa binasa. dipenggal oleh Nero. Sebentar, jelasin dulu. Lalu sesuai dengan nubuatan di kitab Ulangan 18 nomor 20, nabi yang tidak pernah diperintah oleh nama Allah, ya, itu nabi itu harus mati. Itu Ulangan 18:20. Jadi Paulus ini adalah nabi palsu. Makanya omongan dia tuh kemakan sama dirinya sendiri. Dia mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Dan dikatakan lagi di Yeremia 23 nomor 15, nabi palsu itu harus mati dengan racun dan makan ipuh. Kamu tuh gimana sih? Paulus ini nabi palsu dan di sini dikatakan yang memutarbalikannya itu adalah kebinasaan mereka. Siapa yang mutar balik ini? Yesus mati pakai kain kapan. Paulus ngajarin pakai jas. Yesus mengajarkan untuk sholat. Paulus untuk jingkrak. Paulus membolehkan makan babi. Yesus mengharamkan makan babi. Lu pikir di sini, ini putar balik sama Yesus nih, sama si Paulus. Yesus menyuruh di Yohanes 17 ayat 3 untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Paulus menyuruh menyembah Yesus yang notabene sebagai manusia waktu lagi diadili sama Pilatus. Lu pikir di sini siapa yang memutar balik ajaran Yesus ini? Ingat, di Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14 21, Yohanes 14 nomor 26, lu harus mengikuti segala perintah Yesus. Segala perintah Yesus wajib lu ikuti. Kenapa lu sekarang jadi ngikutin perintahnya Paulus? Di sini lu ngikutin perintah Paulus, maka kamu akan dilenyapkan oleh apa? Oleh Tuhan. Sebagaimana ada di kitab yang tadi di Yesaya 66 nomor 15, kalau lu makan babi yang diperintah sama Yesus, ya nggak boleh makan babi, tapi lu makan babi, lu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu firman Tuhan lu. Begitu, lu baca pakai satu-satu pelan-pelan. Bukannya lu menyalahi Bang Dito pakai data. Nah, sekarang gue bahas kitab yang lu keluarin tadi. Di sini di 2 Petrus 3 nomor 16 yang memutar balik itu akan binasa. Sekarang gue minta tolong sama lu. Siapa yang binasa? Di Ulangan 18 nomor 20. Tunjukin sama gue. Siapa itu yang dikatakan wajib mati? Siapa? Siapa yang harus mati dikatakan di 18:20 itu? Di ayat Ulangan. Coba jelasin sama saya. Paulus bukan? Makanya jangan muter-muter. Kalau baru baca Bible itu baru setengah seperempat, janganlah banyak ngobrol ya. Dengerin ngomong. Lanjut. Biasa aja Bang, kita diskusi bukan bentak-bentak. Baca dulu Ulangan 18:20. Buktiin mulut saya, betul nggak omongan saya? Buktiin. Sabarlah, santailah kita. Santailah. Harus tegas Bang, di dalam menyatakan kebenaran itu harus tegas. Di mana-mana dosen yang Santai, kau suruh orang santai, tapi kau kurang ajar ketawa-ketawa kalau dikasih data. Memang Betul, ajaran betul. Paulus. Sabarlah Bunda. Jangan ketawa-ketawa. Nanti, Kok kayak nanti monyet aja dipandang ketawa. kalian keroyokan kalau kayak gini. Satu-satu lah. Kapir, kalau orang kasih data kau jangan ketawa. Kalau kau manusia kecuali kau monyet. Lanjut. silakan Anda jawab.
nyerang ke Bang Dito pakai data, lu nyerang ke Dito lagi gimana sih? Udah betul ngomong dia. Coba Anda jawab. Baca Ulangan 18:20 siapa yang harus mati di situ? Jangan di-mute, dibuka mute-nya. Saya sebentar baca ini. Ya, Sabarlah. siap. Berarti ada Bagus. pengaruh yang Saya senang sama Anda kalau gitu. Silakan. Sabarlah. Tapi adapun nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Ya. Jadi tentang hal ini, nabi yang melakukan dirinya dengan sombong, mengatakan firman dengan nama Adonai, atau itulah sombong dan mengatakan dengan namaku dan tiada kusurukan. Nah, ini tiada kusurukan. Katakan atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kalau Masih tentang Paulus, kau ngejelasinnya kalau pakai TL itu mbok kira kita nggak tahu apa? Jangan sok kelihatan bagus pandai narasi yang kau baca TL untuk jelasin. Ini nih emang bangke bener ya orang-orang Kristen ini supaya mengelabui kita ya, apa yang dia baca kelihatannya sama padahal dia baca TL loh. Iya. Ini gimana ini? Kebiasaan banget kalau diskusi TB, ya udah aku udah paham nih TB nih. Kenapa kau jelasin TL? TB. Sabar. Oke. Kita buka Sabar. TL. Ayo kita buka Wah, TL. parah ini. Kelihatan supaya kelihatan pinter, jago. Yang dibaca Sabar. beda. Sabar. Ini TB. Padahal TL. TB. Ini buka TL. Ayo, jalanin TB. Ayo, apa lagi? Kelakuan. Ayo. Siapa yang harus mati? Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya. Terjemahan. Lanjut, baca. Sabar. Saya lagi ambil kitab saya. Kan Iya. jadi saya harus bawa. Ini kitab saya TB. Supaya sinkron. Kalau orang lain mungkin bisa kau kelabui. Kalau Kang Dito, sorry ye. Kelabu. Bunyinya sama kok, Kang Dito. Sama bunyinya. Sama aja. Sama. Lihat layar itu, sama nggak bunyinya? Sama. Ini Mempunyai maksud pengertian yang sama. Itu maksud saya. Ya, tentang Paulus ya sekarang ya. Yang saya bacakan tadi ya toh. Baca dulu ini Bang. Oke, tunggu. Saya buka aja. Baca aja pakai Alkitab saya. Keluaran 20 ayat 18. 18 nomor 18 ayat 20. 20. Sabar. Keluaran 18 ayat 20 bunyinya gini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Di mana Bang salah? Tetapi seorang. Ini nih. Keluaran 18 ayat 20 toh? Iya. Kemudian Ulangan 18. engkau Ulangan 18. Ulangan. Makanya Bang, lihat di kamera Bang nih Bang tuh. Kan saya udah tunjukin nih Bang. Ulangan. Ulangan. 18 ayat 20. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Oke. Siapa yang mengatakan Apakah dengan ayat ini dustaku aku berhubungan memuliakan nama Tuhan itu siapa? Nah, lanjut Bang. Apakah ayat ini berhubungan dengan Paulus? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan? Tentunya saya akan mengambil ayat yang saya katakan tadi. Apa yang diajarkan Rasul Paulus, maka itu sejalan apa yang diajarkan oleh Petrus. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang saya baca tadi. Petrus menulis kembali tentang siapa Paulus itu. Paulus menulis suratan itu dibawa kepada Petrus sebagai tua rasul dan diperiksa. Mereka selalu ada perhimpunan di Yerusalem untuk memeriksa setiap pengajaran. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 sudah sangat jelas pernyataan Petrus siapa Paulus. Kenapa? Paulus itu dalam pelayanannya disaksikan oleh murid-murid yang lain.
Dia pernah bertemu dengan Petrus. Dia datang ke Yerusalem berkumpul untuk mempercakapkan tentang pengajaran. Itu bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertobatannya juga disaksikan oleh murid Tuhan yang adalah Ananias. Sewaktu dia belum bertobat, dia hidup dengan mempunyai kuasa, senang. Tetapi setelah dia Panjang lebar, apa kau ceritakan itu? dia susah pada saat dia menjadi murid Tuhan. Kalau kau khotbah di gerejamu, bro, buat gereja di sini, biar dibantah dulu itu yang kau sampaikan. Ananias jadi saksi. Sampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan, siapa Paulus itu. Paulus itu Kalau penyesat. Saya kalau- kasih tahu ya. Paulus itu penyesat dari Menurut ajaran Bunda, Yesus. Itu menurut Bunda. Nah itu datanya di Bible. Coba kita buktikan penyesatan Katanya Paulus. sudah di ACC oleh Petrus sebagai ketua rasul. Itu nggak main-main loh ketua rasul ini. Karena mereka Siapa yang ketua berselisih rasul? Siapa? paham. Bentar dulu Siapa Bang. ketua rasul? Sedikit Bang Budi. Karena mereka berselisih paham dengan Petrus ya si Paulus, maka diadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem itu disepakati, baca tuh, disepakati bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir yang berkulup, pemakan babi kayak kau. Si Ya, Petrus makasih. rasul bagi, kamu dengar biar kau pinter. Petrus rasul bagi orang Yahudi yang bersunat. Paulus bagi kau yang memang kau sejatinya pengikut Paulus. Oke, Makanya saya kau jelaskan. tersesat. Iya. Itu konsili Yerusalem. Makanya Oke. si Paulus itu ke Athena. Baca tuh di Biblemu, Athena. Oke. Dia menyebarkan ajarannya kepada pejabatnya di Roma. Coba tengok tuh surat-suratnya si Paulus. Ada tuh surat-suratnya tuh Saya sudah kepada pelajari semuanya, Jadi Bunda. kalau orang bicara memang ini kau ini ya pengikut Paulus memang begini. Bunda nanya, coba kau saya jawab lah Bunda. Gimana Bunda Kan nanya belum, saya jawab? kan belum, Oke, kan oke, belum. saya diam, saya mute. Kalau berkesesuaian ajaran Paulus dengan murid Yesus, kenapa Paulus tidak terpilih menggantikan Yudas? Kenapa? Itu bukti bahwa si Paulus itu berbeda ajarannya. Paulus itu untuk orang-orang kafir. Makanya ketika mereka makan bersama, datang Petrus, si murid Yesus ini berdiri. Ya kan? Karena gak mau dia semeja dengan orang-orang kafir, pemakan haram. Berbedalah mereka. Diadakanlah konsili Yerusalem. Dibawalah ajarannya si Paulus yang ke Athena. Baca itu di Biblemu, Athena. Mana berkesusahannya dengan ini ajaran? Kau bergereja, si Yesus masuk sinagog. Nggak ada. Kau mati pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, Yesus dikafani. Apa ajarannya sama dengan Yesus dengan kalian? Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Kata Yesus, waspadalah, akan datang kepadamu seorang yang mengaku-ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di sini. Itulah si Paulus itu ngaku-ngaku. Dia sukses dengan ajaran Kristen yang membodohi miliaran orang. Itulah, lanjut. Iya. Jadi pernyataan Bunda Rahma tentang duduk semeja itu bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Itu ceritanya dalam kitab Galatia. Ceritanya kayak gini. Pada waktu Petrus melayani, kemudian dia duduk semeja dengan orang-orang yang kafir, dapat dikatakan berkulup. Tetapi Ya, tidak kaulah ada itu. teman-temannya. Kaulah itu kafir berkulup. Pastilah saya nggak masalah Bunda. Iya toh. Kami Kristen sahabat Bunda, kami kan kasih. Ulah, kasih Iya, kasih penjajah. makasih. Penjajah ya, Kalian kasih sama penjajah. kami. Saya jelaskan dulu, Bunda. Mual dengar kau Nggak bilang kasih penjajah. Yang membawa agamamu itu masuk Indonesia penjajah. Mana kasihnya itu penjajah? 350 tahun kita Gambarkanlah dijajah. Muslim itu seperti apa Bunda. Gambarkan. Jangan kau jual kasih di sini ya. Jangan jual kasih. Kalau kau aku Saya nggak jual, tempeleng. Pak. Nggak ada yang beli. Kalau kau aku Sabarlah, saya tempeleng. jelaskan dulu tentang Bentar dulu, jangan jual kasih di sini. Kalau kau tempeleng Ya, pipi ya, kirimu, kau kasih lagi pipi kananmu. Pipi kananmu kau kasih. tempeleng saya mau pipi kirimu. jelaskan. Mau. Bunda. Saya mau jelaskan dulu Bunda Jadi ya. kau sadar ya, kau berkulup kafir. Lanjut. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Ya, oke, saya jelaskan tentang kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana mereka makan sehidangan bersama-sama, ada Petrus di situ. Dan dia duduk makan semeja dengan orang berkulup pada waktu itu. Tetapi kejadian yang kedua terulang kembali. Masuk punya saya, Tetapi
bersama-sama ada teman-teman Rasul Petrus yang orang Yahudi. Dan pada waktu itu Bunda, pada waktu itu Saudara dengar. Intinya saudara, ajaran saya sebentar jelaskan. intinya dengar. Intinya yang kita bahas ini ajaran Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, berbeda. Buktinya Itu tanggapan Bunda. Paulus membawa ajarannya ke Roma Yunani. Berbeda toh. Kalau benar ajarannya itu si Paulus, harusnya mereka nggak berselisih paham dengan Petrus. Nggak ada konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu karena mereka berselisih paham. Ajaran Paulus dia masukkan dengan ajaran para murid Yesus itu nggak sama, bertolak belakang. Maka dia akan konsili ke Yerusalem. Mereka di situ sepakat. Oke, kau Paulus, rasul bagi Kristen, rasul bagi mereka yang berkulub, yang pemakan haram. Paulus itu, jadi kalian, si Paulus itu sudah mengklaim dirinya rasul bagi kalian. Ya, kita buka datanya ya, nih. Di dalam 1 Korintus 9, apa kata Paulus? Bukankah aku rasul? Ini di kata-kata Paulus. Paulus sendiri mengklaim dirinya rasul loh. Nggak tahu dari mana dia pungut kata-kata rasul ini untuk dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Diklaimnya kan? Ketika dia melihat cahaya dia bilang Yesus. Ya padahal itu Kristus Paulus yang mendatangi dia kan. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Coba tengok. Lah itulah kalian dibodoh-bodohi sama si penyesat ini. Sekalian seperti kerbau dicucu hidung, ikut aja. Coba tengok itu ajaran si Paulus tuh. Dia rasul, sudah dimateraikan dirinya untuk kalian. Jadi sekalian itu sejatinya pengikut Paulus. Makanya kalian itu bergereja. Pusat Kristen di mana? Di Roma sana, Vatikan. Coba sadari itu. Lanjut Bang Budi Kandito. Gurunda mungkin mau masuk. Sekarang saya bicara bisa atau tidak bisa Bunda? Oke, saya bicara aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu terjadi dalam kitab Galatia 2 ayat ke-11 sampai dengan ke 14 atau 15. Itu diceritakan sendiri oleh Paulus tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi nggak usah kau bawa itu. Udah Itu kita yang tamat Bunda baca katakan. itu. Saya mau Udah tamat jelaskan kita baca itu. ceritanya, Sekarang Bunda. Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya Kita belum tahu itu jelas. sama berkali-kali. Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran? Cek. Iya. Aman Abang dah. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya.
Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus Yesus wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya wajib menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi pasti udah paham tuh. Oh, ternyata pada intinya Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua agama, dua ajaran yang berbeda. Tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu, silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kami itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sudah dijelaskan, ia adalah pendamaian. Dan sangat nyata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 29 bunyinya gini. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Tuhan menggenapi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Tuntutan hukum Taurat adalah penghapusan dosa harus dalam peribadatan harus dengan darah. Itu tidak bisa dipungkiri. Dalam peribadatan mereka harus ada korban yang namanya korban penghapus dosa. Dan itu diselesaikan oleh Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, bukan hanya bangsa Israel. 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengikuti akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini pernyataan sebelum Yesus naik ke sorga. Silakan. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana pengikut Kristus palsu menjelaskan kemudian lapisan-lapisan pertahanan. Ya, ketika kita bongkar bahwa mereka ini pengikut Kristus palsu, mereka akan selalu mengambil dalil-dalil yang tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengikut Yesus, memperoleh hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Matius 19, nomor 16, 17, 18, 19. Itu jelas. Kata Yesus tuh,
Tapi pengikut Kristus palsu mencoba untuk ngais-ngais. Ke Yohanes, perkataan Yohanes diambilnya, perkataan Paulus diambil. Karena memang tidak bisa. Karena itu syarat mutlak untuk menjadi pengikut Yesus. Maka terkait dengan korban penebus dosa, Kristus yang asli pun mengajarkan. Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Hewan, ternak, bukan darah manusia. Kalau darah manusia itu setan yang minta, dewa Molok. Jadi pengikut Kristus palsu semakin hari akan semakin nampak kelihatan betapa mereka ini sakit, kesakitan karena kulit mereka kita kupas. Ya, pakaian besi yang mereka gunakan dengan bertuliskan pengikut Kristus itu kita buka satu-satu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata mereka ini pengikut Kristus palsu. Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, lakukan segala perintah Elohim. Jelas itu. Datang Paulus untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Tuhan. Jadi jelas di sini. Semakin membantah, semakin nyata. Kristen ini pengikut Kristus palsu. Mereka memang harus sakit. Siapa suruh main dengan api? Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan ini. Kebohongan yang sangat dahsyat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipuan yang nyata, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nabi Musa bisa selamat kalau ini yang betul? Bagaimana mungkin Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun sebagai juru selamat kepada Bani Israel, kalau ternyata apa yang dibawa berupa hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Elohim? Bagaimana mungkin Tuhan membuat perjanjian baru? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau ucapan Paulus, pendosa, pembohong, pendusta ini, penyesat ini benar? Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nenek Lukiper. Justru Tuhan menancapkan hukum Taurat sebagai perjanjian baru ke dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 19, jika engkau membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati Taurat. Itu syarat pertama. Setelah itu syarat keduanya adalah menjual seluruh harta, membagikan kepada si miskin. Itu syarat untuk Bani Israel jadi pengikutnya. Syarat yang ketiga, baru mengikuti Yesus. Apa itu? Ke sinagoge, sujud dalam beribadah, kemudian puasa, tidak makan babi, menyembahnya kepada Elohim. Mereka sabat di mikdas, bukan di gereja. Itu 3 poin ini baru bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kristen juga pengikut Kristus. Ya, kami juga tahu. Tapi yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus palsu. Jadi mereka boleh bangga bagi orang awam. Bagi kita yang mengerti Bible, yang mengerti Quran, Kristen itu akan semakin tersakiti dengan penjelasan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu dibolak-balik oleh mereka. Datang kita menjelaskan, ini loh yang benar.
Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ini Paulus ini memang licik, cerdik memang. Orang kalau tidak menggunakan akal akan ikut seperti tipikal Paulus, cerdik, licik, lembut, tapi menyesatkan kayak iblis yang datang kepada Nabi Adam di Eden. Silakan. Oke. Nah, jadi tadi Bang Suma mengambil tentang siapa Paulus. Padahal saya mengangkat ayat tadi, yang saya angkat itu adalah tulisan Yohanes. Yang kedua, tentang Yesus itu siapa sih dia sebenarnya? Itu pernyataan-pernyataan bagaimana Yesus, salah satunya, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Hanya Yesus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia berkata, dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Siapa? Hanya Yesus yang berkata demikian. Dia berkata, ada otoritas untuk mengampuni. Aku berkuasa mengampuni dosa. Otoritas. Tidak ada nabi-nabi yang boleh berkata berkuasa. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni. Tentang malaikat, dikatakan malaikat adalah miliknya. Tidak ada nabi-nabi yang berkata bahwa malaikat dan menyuruh malaikat itu. Hanya Yesus saja. Otoritas-otoritas yang seharusnya hanya ada kepada Allah Bapa. Tapi Yesus, ini pernyataan saya tidak mengambil pernyataan tentang Yesus setelah bangkit. Ini dia masih dalam mengerjakan tugas pelayanan di dunia. Saya berusaha mengangkat ayat-ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus pada saat dia melayani. Bahkan dia, hanya dialah. Oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu disaksikan di dalam 1 Yohanes 3. Bahkan dikatakan di sana juga di dalam Yohanes 17 ayat ke-5, ada kemuliaan yang sudah ada dari dahulu kala, hanya Yesus orang. Otoritas-otoritas yang bicara tentang kealahan, Yesus menyatakannya. Karena itu mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa? Karena dia menunjukkan tentang otoritas Bapa itu ada dalam kehidupannya. Walaupun pada saat dia menggenapi setiap nubuatan, dia harus taat sampai mati. Saya tidak akan mengambil lagi, walaupun banyak ayat dukungan tentang Rasul Paulus yang menyatakan Yesus, tapi saya akan berusaha tidak akan mengambil ayat itu agar supaya Rasul Paulus tidak lagi diserang. Kasihan Rasul Paulus. Jadi saya tidak akan mengambil ayat itu. Saya akan mencoba mengambil ayat-ayat yang lain. Justru pada saat Bang Suma menyatakan ini, saya akan lebih menyelidiki gelakan firman kami. Karena sangat jelas pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Pada akhirnya dia akan berkata, akulah jalan. Tidak ada nabi yang berkata dia itu jalan. Akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Tapi dia berkata dia adalah kebenaran. Akulah hidup. Udah, silakan. Tanggap. Saya masih membara ini. Gimana? Berilah ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Kan ini diskusi bukan kalah menang. Oke deh. Dah. Ya, Silakan. sebentar lagi Bang, baru sambung. Silakan Guru. Gini. Oke, gini Bunda, 2.000 orang nonton. Kalau Bunda seperti itu mereka loh menyaksikan. Sebentar, panjang kemana-mana Bang. Poinnya kemana-mana. Biar kemana-mana Bunda. Saya menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya Bunda. Mau sudah masuk ke konteksnya Tuhan, ketuhanan Yesus. Itu Paulus dibahas. Karena Ayo, saya silakan menyimak. Sebentar lagi Oke, kau boleh. tanggapi. Silakan. Ya, jadi lagi-lagi karena roh Kristus palsu sudah merasuki saudara kita ini, maka semua dalil-dalil yang menurut dia bisa Tuhan ini Yesus pasti dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan anak orang. Ya. Padahal yang dituhankan bukan anak orang. Anaknya orang Maria ini, apapun yang diucapkan itu berlandaskan terhadap apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Anaknya manusia Maria ini, apapun mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi saudara kita ini yang sudah kerasukan Kristus palsu, menganggap itu semua
sebagai dasar ketuhanan anak Maria. Padahal dia sementara mempromosikan ketuhanan ketuhanan Kristus yang ada dalam dirinya. Bukan sedang mempromosikan ketuhanan anak Maria. Karena anak Maria bukan Tuhan. Contoh, kita lihat meminta malaikat-malaikat. Anak Marianya mengatakan begini dalam Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku, Bapakku, supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus itu manusia yang backingannya itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus, duta Tuhan yang diutus, yang membacking dia, backingannya ini bukan presiden, bukan PBB. Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Yesus leluasa mau ngapain aja. Yesus ini mau berbuat apa saja bisa. Kenapa? Yesus ini backingannya Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pada endingnya dia hanya manusia utusan, rasul Tuhan. Tapi karena saudara kita ini sudah kerasukan Kristus palsu, Yesus bersin pun dianggap Yesus Tuhan sedang bersin. Yesus mati pun, Yesus mati dianggap Tuhan yang datang berpura-pura jadi manusia. Seluruhnya akan mengarahkan, Kristus palsu ini akan mengarahkan kepada pikirannya, pola pikirnya, agamanya, keyakinannya, ucapannya, semua menghantarkan karena dia sudah tersesat oleh Kristus palsu. Ujung-ujungnya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Kentut pun karena Yesus Tuhan. Kenapa dia kentut? Karena dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Karena dalam rupa manusia. Otak sudah nggak berfungsi, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah kepenuhan roh Kristus palsu. Kalau Yesus anak Maria nih datang di tengah-tengah Bani Israel, apa ucapan beliau? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2:22, orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan. Yesus orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tapi karena kerasukan Kristus palsu, nanti dipelintir tuh, coba aja nanti ambil lagi data-data mana yang bagus ini, mana yang cocok, pasti kayak gitu. Untuk memamerkan bahwa memang mereka ini adalah pengikut Kristus palsu. Karena Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang, untuk dituhankan. Kristus palsu ketika datang kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Kristus palsunya bertanya begini. Yesus asli, ya palsu. Bila engkau menyembah aku, kuasa langit dan bumi bisa aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun. Kata Kristus asli, enyahlah hanya kepada Tuhanmu saja, wahai Kristus palsu, kau menyembah. Kristus palsu mundur dari mencobai Kristus asli. Di data 13 ini dikatakan, Kristus palsu mundur dari mencobai Yesus dan Kristus palsu menunggu waktu yang tepat. Ketika orang yang dikutuk oleh Elohim disalibkan untuk menggantikan Kristus asli, Kristus palsu masuk merasuki si pengkhianat yang dikutuk oleh Elohim yang disalib ini. Inilah cikal bakalnya kemudian awalnya karya daripada Kristus palsu tersebut. Yesus Kristus asli mengatakan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat untuk menjadi pengikutku, yang pertama harus menjalankan hukum Taurat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Kata orang tadi, sudah guru, aku sudah menjalankan hukum Taurat. Kata Yesus, kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya miskin. Karena Yesus mengatakan
lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang-orang kaya yang mengatasnamakan diri mereka itu pengikut Kristus, itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Cak Ayu. Mereka pengikut Kristus palsu. Karena menurut Yesus, pengikutnya wajib miskin. Dan itu hanya dari kalangan Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini, pengikut Kristus yang palsu ini, menumpu harta. Kalau bisa perutnya dibuat gendut, biar pecah perutnya. Seluruh makanan dimakan, seluruh binatang disantapnya. Padahal murid Yesus disuruh jual, berikan kepada si miskin. Kalau sudah 2 poin ini lulus, menjalankan hukum Taurat, lalu kemudian memberikan hartanya kepada si miskin, baru menjadi Yudaism yang taat, yaitu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang soleh. Kristen ada di sana? Enggak. Kristen polanya berbeda. Kristen dari sejak awal pemberitaan tentang Yesus Kristus, pendirinya sudah mulai berbohong. Tadi yang saya bacakan tadi itu teman-teman, di dalam Galatia 2 nomor 16, si pendusta ini mengatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita uji, kalau saudara kaum terjemah ini pengikut Kristus palsu atau asli. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut pendiri agama saudara, Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ungkapan nabimu ini, Paulus ini, benar atau tidak? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah pernyataan pendiri agama Anda ini benar? Bahwa tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena menjalankan hukum Taurat. Jawab, ada atau tidak ada? Silakan. Biar nggak panjang kita, silakan TikTok. Ya, saya sudah katakan saya berusaha tidak mengambil ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk saya terangkan kepada Bang Suma. Bahkan saya tidak mengambil ayat-ayat setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi secara nyata sudah dijelaskan tentang bagaimana, bahkan Bang Suma katakan Yesus bisa melakukan segala hal. Ya, betul. Nabi-nabi lain tidak bisa. Kalaupun mereka bisa hanya terbatas. Tetapi yang sempurna seperti Yesus, tidak ada satu nabi pun. Pertanyaan saya, Bang. Dia lebih dari nabi. Pertanyaan Bang Suma tentang orang kaya tidak akan masuk surga, itu pernyataan yang salah. Pertanyaan saya, itu Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah ini benar? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Oke, jadi langsung saya harus jawab itu lagi dah. Oke. Benar nggak ini pengakuan Paulus ini? Ya. Tunggu saya pakai kitab yang satu aja, kecilan nggak baca nih. Galatia 2 ayat 16 toh. Galatia 2 ayat 16 itu bicara tentang apa dia? Galatia 2 ayat 16, tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Paulus melawan Petrus. Jadi artinya pernyataan Paulus ini dalam ayat ini karena pertentangan dengan Rasul Petrus. Itu berhubungan bagaimana Petrus yang awalnya duduk semeja makan. Itu kan ceritanya itu, Bang. Awalnya Pertanyaan saya,
Iya, Benar kan nggak itu pengakuan berhubungan. Paulus ini? Ia mengatakan Ya, oke. tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak pengakuan Paulus ini? Iya, saya mau jelaskan apa maksud dari ayat ini, karena ayat ini kan pasti berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap Ya, ayat saya paham kalau dari itu. makna cerita yang ada. Karena Saya itu paham. menjelaskan, Paulus makna cerita yang mengatakan ada. Kalau tidak akan orang salah. yang orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Saya paham. Petrus untuk orang-orang bersunat, dia untuk non Yahudi yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, pengakuan Paulus ini benar enggak? Atau ini hanya doktrin pembodohan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Oke. Benar enggak ini ucapannya Paulus ini? Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada Petrus, dan Petrus tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan sesuai Pertanyaan dengan saya, yang benar katakan tadi. tidak ada Iya, orang yang Taurat- dibenarkan. Taurat itu bicara tentang bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Iya. Ada Coba ayatnya. lihat teman-teman. Bang. Coba Ada lihat. ayatnya, semuanya ada Ini ayatnya. pengikut Kristus palsu, coba lihat. Orang Yahudi diselamatkan berusaha. karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Saudara, orang Yahudi dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat Saya atau baca ya. tidak? Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percayakan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu seorang pun tiada dibenarkan. Kenapa? Sekarang Karena pertanyaan masa saya, itu sudah masa benarkah? Kristus. Karena masa itu sudah masa Benarkah data Kristus. ini? Benarkah data ini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Pada masa itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena masa itu sudah masa hukum kasih dan karunia. Itu berhubungan dengan Yohanes 1. Yohanes 1. Astagfirullahaladzim. Hukum Ya Allah ya Karim. Taurat. Ya Allah ya Karim. Diberi Ya oleh Allah Musa, ya tapi Karim. hukum Ya anugerah dan Allah ya kebenaran Karim. sudah datangkan oleh Ya Yesus Allah ya Kristus. Karim. Bang Suma. Oke, saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Sebelum zaman Yesusnya Musa, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, Coba ayatnya, meskipun saya baca. yang paling terkecil, maka Ayatnya. dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pengakuan Yesus. ayatnya. Berarti dan Data, Yesus data. membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan Datanya. sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Data. Kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Yesus, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi. Tapi kata pendiri agamamu, siapa yang menjalankan hukum Taurat, mengharapkan kebenaran ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah dibenarkan. Mana yang betul? Yesus atau Paulusmu? Datanya mana? Data. Tuh. Matius 5:19, Bang. Masa dia nggak tahu? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, orang-orang sudah melakukan hukum Taurat nih. Paulus datang, enggak, sorry bro, kau tidak dibenarkan. Tidak ada itu, percuma kau jalankan hukum. Itu kata Paulus. Tapi kata Yesus, lakukan, jangan kau tinggalkan. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan, no, jangan. Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia mengucapkan kata-kata itu siapa? Oke, saya jawab. Siapa di belakang Paulus ini? Siapa di belakang Paulus ini? Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan Saya baca ayatnya. akan menempati tempat terendah. Barang Yohanes. siapa yang tidak meniadakan alias melakukan, mempraktekkan hukum Taurat, menempati tempat tertinggi. Kok Yesus pula yang membackingi? Boleh saja saya kau ngaku baca Yesus, ayatnya. tapi Yesus palsu. Matius 5 ayat yang ke-17. Saya ikut narasi Bang Suma, saya ikuti. Ya silakan, sebelum segala Matius sesuatunya 5 ayat terjadi, 17. jangan kau menyangka. Oke. Kau mulai dari 15 pun tak apa. Nah, 17 aja, nggak apa-apa. Nah, Jangan silakan. kamu sangkakan aku Jangan. hendak merombak hukum Taurat. Atau Jangan. kitab Itu Nabi udah Daud. perintah, jangan ya. Sabar ya, sabarlah. Gantian Bang Suma.
Maka Ya, sedikit lagi waktu saya mau maghrib soalnya. Ya, saya juga sedikit lagi, saya mau sibuk. Aduh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab Nabi-Nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Setelah kematian Tuhan katanya, katakan sudah genap, sudah selesai. Kenapa larinya ke sana? Sudah digenapi oleh Kenapa kamu Yesus loncat Kristus. langsung? Saudara, kenapa kau langsung loncat ke Yesus palsu yang mati di kutu itu? Lanjutkan datanya yang kau baca. Matius 5 itu. Matius 5 itu kau lanjutkan bacanya. Jangan kau loncat ke Yesus palsu yang mati di atas pohon. Jangan. Lanjutkan. Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada sedikit pun akan hilang dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Ya, Jangan kau. Sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Digenapi apa pula Tidak bisa digenapi? dibantah. Kok digenapi Tidak bisa pula membantah digenapi? jelas. Tidak bisa, itu datanya. Anda Sudah lanjutkan digenapi. datanya. Anda Saya baca. lanjutkan datanya. Anda Merombak melainkan lanjutkan. hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya Ya, aku menggenapkan berkata apa? kepadamu. Menggenapkan apa? Ya, sampai ayat Mana? berapa saya baca? Silakan Anda baca sampai ayat 20. Silakan. 20. Oke, siap. Ah. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu biji pun sekali-kali tidak akan lenyap. Tidak dan boleh. sampai semuanya telah jadi. Berhubungan dengan ayat Ya, 27. langit dan bumi lenyap. Sampai Kalau semuanya langit telah bumi jadi. sudah lenyap, baru Telah jadi berarti artinya sudah apa? semua. Menggenapi. Berarti segala Perkataan sesuatunya itu. sudah terjadi. Kalau langit masih Saya baca ada, lagi ya. bumi Saya masih baca ada, lagi. berarti belum semuanya terjadi. Saya Harus baca terjadi lagi. semua dulu. Nanti Sahabat kalau Ji. sudah kiamat, saudara, sudah kiamat, lenyap langit, bumi lenyap, baru tidak berlaku lagi hukum Taurat Saya itu. baca Untuk lagi. apa lagi orang sudah kiamat? Saya baca lagi ya, Bang Suma. Saya baca lagi agar Bang Suma lebih paham. Ayat 11. Nenekmu kiper, aku pula yang suruh paham. Kau itu di dalam dirimu, Kristus palsu itu terlalu kuat. Bang Suma, Itu data saya sudah menggulingkan berusaha agamamu. mengambil ayat-ayat Agamamu sebelum sudah Yesus digulingkan oleh dibangkitkan. ucapan Yesus Janganlah. ini. Kita diskusi kayak gini, janganlah. Lah memang harus kayak begitu. Kau mengatakan saya nggak paham. Iya. Siapa yang nggak paham, kau atau saya? Ya tapi yang kau katakan saya tidak paham. Justru kau yang tidak paham. Kau cuma modal congor. Pertanyaan Oke, saya kasih dari tadi, Oke. Galatia 2:16. Benarkah pengakuan Paulus yang mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat? Benar nggak itu? Iya, Apa pada jawabanmu? masa itu saya katakan benar Kok- karena mereka sudah berada Kenapa pada kau mengatakan pada saat itu? Karena jelas Tidak dalam ada seorang pun Yohanes yang 1 ayat dibenarkan. 9. Tidak Itu sudah ada digenapi. seorang pun yang Ini- dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Matius 5 karena ayat 17 melakukan sudah hukum Taurat. digenapi. Saya ulang samamu. Telah Saya jadi, katakan sudah jadi. samamu. Apalagi Hukum yang Taurat kurang? itu kapan mulai berlaku? Hukum Taurat kapan mulai berlaku? Pada saat Musa menerima hukum itu Nah, di Musa. Sinai. Dari zaman Musa sampai Dan zaman zamannya Musa. Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar tak itu? Bukan dari zaman Musa dikatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sudah. Oke. Sudah, pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai bahwa kamu menjadi ngotot kayak begini karena kamu pengikut Kristus palsu yang tidak mau Kristus palsu itu Karena kemudian saya ada diusik. datanya. Sabar, Saya selalu dengan- sabar. Tidak mau diusik oleh orang Islam yang meluruskan akidah Yesus yang dibelokkan oleh kalian. Ingat, pengakuan Paulus dalam Galatia 2:16 ini adalah pembongkar utama pondasi gereja yang rupa-rupanya telah membom ajaran Nabi Musa dengan mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pantas aja Paulus mengatakan dalam Filipi 3 bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Hukum Taurat itu adalah tinja. Hukum Taurat itu adalah sampah. Karena memang Paulus menerima ajaran baru dari Kristus palsu. Sekira demikian untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Saya ibadah dulu. Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan sana Bang Suma tidak membantah apa yang saya katakan. Ya ini kau ini kayak orang ngigau ya. Kau orang ngigau kah? Enggak membantah. Jelas kau dibantah lah. Kau ini kayak orang ngigau.
Jelas kok dibantah, kok bilang Bang Zuma menyetujui narasi itu dibantah. Kenapa otakmu terbalik-balik? Saudara, kenapa kau mendustai dirimu? Jelas-jelas di sini apa kata Yesus ya? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang paling kecil nih. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang kecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Nih, tempat yang paling rendah. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus tuh? Terus kenapa nggak dibaca yang semuanya ayat dari Barang 16? siapa yang mengajarkan? Ini barang siapa yang mengajarkan segala Ayat sesuatu sebelumnya tentang nggak hukum dibaca, Torah. Bunda. Kau diam dulu biar kau pinter. Ini kalau ini poinnya di sini. Barang siapa yang Oke, saya turun menghilangkan aja, saya sibuk lagi ini, saya mau kerja. Jangan dulu, selesaikan dulu nih sedikit baru ku turun ya. Udahlah. Barang siapa yang menghilangkan. Nih, jangan cuma model Sama iman turun dulu, doang. Bunda. Pakai Nanti akalmu. lagi, Diam, sekali lagi. diam dulu. Baru kita ke si Paulus ya. Kata Mau Yesus di sini. sembayang dulu nih. Udah jam. Memang kau ya pengikut Paulus Kristus palsu, memang kau ya kepala batu. Dengar nih. Saya nggak Nih. ngambil ayat-ayat Paulus, saya nggak ambil. Bayangkan, saya berani masuk ke Komal ini karena saya ingin membuktikan tentang Turunlah kebenaran kau minum Kristus. ergot, minum ergot kau ya. Kita bahas dulu sini ya. Udah jelas sampai disampaikan Gurunda ya. Barang siapa, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling kotor. Ini pun rendah di ini yang paling buruk ya. Terjemahannya. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Apa kata Paulus di Galatia 2:16? Sangat bertentangan saudara-saudara ya. Apa katanya? Tidak seorang pun nih. Coba ini yang menghancurkan kata Bang Zuma tadi kan, Gurunda. Kamu tahu bahwa ini di Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba tengok, tidak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 5:19 tadi dibantah oleh Paulus, pernyataan Yesus di Matius 5:19 dibantah oleh Paulus di Galatia 2:16. Coba tengok nih Paulus ini, betapa hebatnya dia merusak sendi-sendi akalmu sampai ke peredaran darahmu, urat-urat. Betul-betul kau ini ya Allah, ya Rabbi, inilah. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, coba kau buat sebuah kolom ya. Dua kolom ya. Kolom pertama tulis ajaran Yesus. Kolom kedua ajaran Paulus. Kau akan menemukan kontradiksi yang sangat tajam. Nih yang kolom Paulus pasti sesuai dengan imanmu, ajaranmu. Ajaran dari Kristus palsu. Oke, Oten. Oke, saya mute dulu ya. Aku naikkan dulu yang lain. Jadi itu dua data yang sangat tajam kontradiksi ya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Itu teman-teman untuk membantah mereka yang merasulkan si Paulus penyesat nih. Yang ajarannya berasal dari Kristus palsu. Mana lagi Oten? Oh, Bunda Rahma buka di Matius 7:18 itu karakternya Paulus. Benar Bang. Izin aku sholat. Ya, Lanjutkan. Saya sholat dulu ya. Buat yang Daerah wilayah mana? Indonesia Tengah, siap-siap kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Saya juga. Oke, berarti Bang anak Medan, gelingannya. assalamualaikum. Wasallahu akbar. Wasallah. Anak Medan, assalamualaikum. Gue Kristen. Salah orang. Lanjut. Bang Dito lanjut ya. Aku sholat lanjut. Oke, baik. Ya kita lanjut, kita gaskan. Ini Bani Paulus kenapa sih nggak mau mengakui kalau memang pengikut Paulus ini, kenapa sih? Coba, anak Medan, kau sebagai orang Kristen mengikuti Paulus nggak? Tidak, Kenapa?
Karena dia manusia. Bukankah di Bibelmu paling dominan surat-surat Gimana? Paulus? Gimana? Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Iya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Iya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan Kapan Paulus apa yang ketemu disampaikan sama oleh Yesus? Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia Mana yang manusia, betul? kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapa itu sendiri. Yang mana yang betul nih? Iya, sama aja. Dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang diwakilkan Pada dia saat itu, dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa Bukan di Taman Tuhan. Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah, Allah itu siapa? Maha Pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama anak Medan nih. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus, menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma Bukan menjadi Yesus manusia yang siapa? menciptakan bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus Yang ada menjadi setelah manusia dia lahir ke siapa? bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa? Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan. Rohnya tadi itu adalah Allah yang disebut dengan Pertanyaan Bapa. saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria. Betul. Seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku. Tidurlah anakku Dalam rohmu adalah roh Allah. malah ikutan nyanyi dia, betul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, Au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sepakat nggak tadi apa yang dikatakan si anak Medan tadi itu? Bang, chargernya dicabut dulu bang, noise bang. Abang sambil ngecas ya? Enggak. Oke. Tadi yang dijawab sama anak Medan itu, Anda ikuti nggak bang? Bahwa yang bayi itu adalah Tuhan. Maksudnya? Dia tadi mengatakan bayi itu yang dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan.
Apa pandangan abang? Mau membantah atau mengikuti? Yesus itu Iya. firman Tuhan. Enggak, yang saya tanya, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. iya. Jadi bagaimana logika Anda mengilustrasikan Bunda Maria menggendong anaknya yang Tuhan? Timang, timang, Pada intinya dia Tuhanku sayang, jangan menangis. Tuhan. Teteknya di sini. Masa begitu, Bang? dia itu firman Tuhan. Enggak, kita nggak lagi bicara firman. Kita nggak lagi Iya. bicara firman. Iya, justru itu saya jelaskan bahwa Yesus itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya. Yang saya Tuhan tanya sendiri. tadi, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu sudah Tuhan? Ya, Oh iya. firman Tuhan. Jadi Firman Tuhan Anda sama bayi. Tuhan itu sama, itu juga. Jadi Yesus waktu bayi itu sudah Tuhan. Iya, sudah Tuhan. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Menyembah. Nah, kan? Gimana nih? Bukan menyembah, tapi menyayangi anaknya. Nah, kan Tuhan, masa Tuhan tidak disembah? Waktu bayi Tuhan, yang katanya Tuhan Anda, dia lagi pengen tidur, ibunya Bunda Maria ini nyanyi, bukan Nina Bobo ya, tapi timang, timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, Mama di sini, gitu kah, Bang? Coba Bang. Iya. Iya. Gimana akal Anda berpikir kalau Tuhan itu jadi bayi, Bang? Nah, berarti Anda mengingkari apa yang Tuhan kehendak. Kan Tuhan bisa berkehendak Yang apa aja. menghendaki kan Anda tadi yang saya tanya. Anda katanya melihat bahwa keimanan Anda itu Yesus yang adalah firman atau Tuhan itu sendiri menjelma menjadi iya, manusia, keluar dari rahim Bunda Maria, ceprot, oe itu Tuhan, Bang? Ya, justru itu pemahaman Anda itu rendah, nggak paham apa tentang Pemahaman yang seperti apa yang pemahaman tinggi itu kalau bayi yang baru keluar itu sudah Tuhan, Bang? begini. Sang Pencipta mengirim Roh Kudus Aduh, kemana-mana ke lagi. rahimnya Maria. Rahim pula, ya. Hah? Ya kan Nah, apa ini, Bang? terbentuklah. Nah, Kalau tuh kan misalnya kemana-mana rahim Bang kan- ya. Abang merenung aja Bang ya di bawah Bang ya. Abang Dengar merenung. Kalau bayi itu adalah Tuhannya Abang, merenung ya. Oke, selamat sore Pak Leminho. Itu aja, makin ikut bodoh kita nanti kalau ngikutin orang yang menuhankan bayi. Pak Leminho, selamat sore. Pak Leminho. Pak Leminho. Pak Li Minho. Aduh, cuman ini. Aduh. Gak ada takut kalah, takut goblok aja yang ngikutin kalian, masa Tuhan bayi. Iya, Christopher, selamat sore. Jatuh dia. Pak Leminho, kalau nggak ada suara, mic-nya nggak dibuka, saya turunin, Pak. Iya. Iya, gimana Pak? Dua orang tadi itu meyakini bahwa Yesus waktu dilahirkan ceprot itu sudah Tuhan. Menurut Pak Leminho gimana? Ya, betul. Tuhan juga. Iya, betul. Cuma tidak dalam posisi sedang memegang jabatannya. Waduh, bayi punya jabatan, Bang. Iya, Tuhan, cuma secara itu dia sedang melepaskan kekuasaannya. Jadi masa tiga orang ini nggak ada yang menggunakan rasional gitu loh, Bang. Kalau dibilang gimana alam
gimana alam semesta ini dikendalikan, kan sudah ada hukum alam di situ kan. Nggak kemana-mana bang. Penghinaan nggak bang kalau Tuhan itu ternyata bayi bang? Ya kenyataannya seperti itu. Lukas menulis seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, Tuhan di kota Daud. Ya, ayatnya seperti itu, Bang. Oke, coba baca 12-nya, bayi nggak tuh? 12-nya. Ini gimana ini teman-teman? Nggak mungkin lah Pak Lee Min Ho kita turunin kan? Kelihatannya beliau memang ngekekeh dengan dalil gitu loh. Kalau tadi tuh nggak ada dalil. Ya silakan, nomor 12-nya Pak. Ya dok, emang susah ya teman-teman ya, susah ya. Ini satu-satunya yang menuhankan bayi itu cuma Kristen, gue rasa. Gimana? Ya posisi kami sekarang selain Kristen. Posisi kami sekarang kan menuhankan yang sudah di surga, Kang, bukan lagi yang dulu. Enggak. Kita bicara tentang itu kan cerita historisnya seperti itu, tapi sekarang yang disembah yang di surga dong, bukan lagi yang masih bayi. Justru berdasarkan historis itu, Bang. Kenapa yang hubungannya dengan historis menyatakan faktanya Tuhannya orang Kristen bayi gitu loh? Pernah menjadi bayi, lebih tepatnya seperti itulah saya rasa. Iya, pernah jadi bayi kan sudah pasti bayi, Bang. Kalau mau berkelit apapun kita membayangkan bahwa memang Tuhan itu bayi. Gimana nih? Coba, sudah dibaca nomor 12-nya? Ya, aplikasinya sudah kehapus. Saya mau install lagi nih. Kalau Kang Dito aja jangan dihapus. Kenapa balik menu hapus? Kenapa dihapus? Sudah bosan lihat kebenaran, Bible-nya ternyata gabrol. Oke, saya yang baca. Lukas 2 nomor 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu Tuhan atau bayi, Bang? Atau bayi Tuhan atau Tuhan bayi, Bang? Bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tuhan bayi atau Tuhan bayi atau bayi Tuhan. Aduh, bingung saya. Tuhan bayi atau bayi Tuhan? Tuhan bayi, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi, bukan bayi Tuhan. Bukan. Iya, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi. Oke, kalau ibunya jadi bayi, pernah ibu Tuhan bayi, atau Tuhan ibu? Oke, berarti ibunya Tuhan itu, jadi Bunda Maria ibunya itu ibu Tuhan apa Tuhan ibu? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Jadi Tuhan punya ibu ya? Bang, ini logika Tuhan dasar, ibu. Bang. Memang Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ada, Tuhan anak juga. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar jelas pagan, Bang. Yang enggak lah, yang sekarang kan yang jelaskan itu historis. Sekarang kami yang menyembah yang di surga, bukan lagi yang dulu, bukan historisnya. Di saat kami menerima kami menerima dia sebagai juru selamat, ya dia menjadi Tuhan kami yang di surga, bukan lagi yang dulu pernah Oke, izinkan saya memberikan pemahaman kepada Pak Lee Min Ho sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Beginilah kalau kita terpedaya oleh terjemahan Bible, Pak. Ya, ingat poinnya adalah Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kalau kita baca full
ya, masukkan tentang pemahaman kita tentang Kristus. Yang terjadi adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bayi itu yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan, Bang. Tapi itu ada teksnya, ada Tuhannya. Iya, yang diurapi Tuhan. Emang diurapi siapa? Atau mungkin begini ya, Ayo. Kang Dito ya. Begini ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kan juga ada ditulis yang kamu salibkan itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan ya. Yang dipermasalahkan itu. Jadi menurut saya begini. Lukas itu menulis secara Lukas itu di Lukas pasal 2 itu ditulis sebagai sebuah risalah rangkuman dari perjalanan Kristus. Jangan dirames, Bang. Pak Limino jangan merames seperti merames tafsir mimpi, jangan. Ini kan Bible diyakini sebagai firman Tuhan. Iya, maksudnya. Tapi kalau melihat secara maksudnya umum, begini. Lukas ini, maksudnya begini. Jadi yang lahir itu Kristus. Tetapi waktu dia di bumi memang Kristus. Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kemudian disitulah letak Tuhannya. Jadi Kristus dulu baru Tuhan. Jadi secara urutannya seperti itu menurut saya. Lukas masuk penulisan Lukas. Saya paham. Baik. Yang lahir itu Kristus, belum Tuhan. Dia manusia, bayi manusia, remaja manusia, disalibkan manusia, baru karena bangkit, gelarnya baru kan Tuhan. Gelarnya kan yang diurapi waktu itu kan, gelarnya baru begitu Pekang, begitulah. Oke. Di Roma berarti gini, sebelum ada penyaliban, Kristen nggak punya Tuhan dong. Oh, ya belum lah. Oh, sempet ateis ternyata teman-teman. Ya kan lahir kami kan di tahun-tahun Masehi gimana? Iya. Tapi Berarti tepatnya sempet mungkin ateis surga ya, ini surga sempat kosong lah, surga sempat nggak ada Tuhan. Lebih tepatnya seperti Bukan ngomongin surga. Coba ambil dalil yang ditulis oleh Paulus. Paulus pun juga sama, berarti dia ateis itu sebelumnya. Karena dia menuliskan begini. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini setelah disalib, betul ya? Iya. Buset. Berarti Paulus waktu ketika dia kecil waktu ya, kalau Paulus mungkin kontekstual banget ya, bisa di itu. Waktu dia kecil dia belajar Taurat, sebetulnya dia sedang tidak bertuhan sebetulnya. Ateis berarti kan? Ya enggak, dia percaya aja. Dia belajar hukum Taurat, tetapi dia sebetulnya dalam kondisi tidak bertuhan. Yang membuat Kristus itu menjadi Tuhan ternyata kan Paulus. Ya bukan, setelah disalib, itu kan teksnya seperti itu. Ya, dia mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini setelah disalib kan? Iya. Waduh, diiyain pula. Jadi bagaimana nasib orang-orang Kristen itu semuanya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu tidak punya Tuhan dong? Ya mereka ikut Yesus, ikut yang diurapi itu. Nah, Tuhannya siapa? Iya. Ya nggak ada ya, Kristus itu. Nggak ada. Loh iyalah, iya. Iya, diamini pula Pak Limino. Loh, Pak saudaraku, Anda sangat jujur. Jadi Anda tidak berpolemik, tapi inilah diskusi yang sebenarnya. Dengan kejujuran pun akan membuat orang berpikir lagi. Kalau yang awalnya bukan kita menghujat ya, tetapi kita mengajak berpikir secara rasional. Bayi itu kan nggak bisa berkuasa. Bayi itu tidak memiliki kuasa. Bayi hanya berkuasa mau nangis, mau minum nangis,
mau ngapa-ngapain nangis. Betul? Jadi nggak Betul, ada betul. kuasanya. Betul. Maka Pak Leminho setelah melihat dalil tadi, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, dan itu adalah bayi, maka bayi itu bukan Tuhan. Begitu saudara. Tapi yang jadi masalah, menurut pemahaman kita, makhluk sosial yang memiliki intelijensi, bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Oh ya, nggak bisa. Kalau nggak Kecuali bisa, iya, kecuali manusia Yesus. Malah minum. Kok ada pengecualian, kok exception itu loh. Di mana? Tapi Di mana Yesus Exception waktu lah, exception. Makanya kan Kang Dito, yang Karena- lucu itu ketika malaikat mendatangi Maria, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Orang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang dihamilkan orang, yang dinyatakan lahir Tuhan. Ini kan menggelitik kalau memang mereka berpikir ya, kalau mereka pakai akalnya gitu loh. Akal hati dan nuraninya dia pakai, itu pasti dia pertanyakan itu, kok bisa ini? Kata malaikat ketika mendatangi Maria akan melahirkan anak laki-laki. Lukas ini yang pemberitaannya kepada gembala ini kan gembala ini yang menyampaikan kepada Maria, ceritanya di Lukas ini gembala. Kata gembala itu yang lahir itu Tuhan. Itu perkataan gembala loh. Gembala ini nggak jelas siapa. Oke, yang mengatakan bahwa dia mendengar dari malaikat. Pengakuan gembala itu. Lanjut, Kang. Ya, aku rasa Pak Leminho perlu merenungkan. Pak Leminho memang suatu agama itu pondasi dasarnya adalah kitab suci ya kan. Tapi kalau kitab sucinya menurut ini sejak bayi itu Tuhan, menurut itu bukan. Tuhan itu setelah disalib. Ini yang harus disadari gitu loh. Apakah memang agama itu membuat manusia pintar atau membuat semakin bodoh gitu kan? Semakin membuat manusia ini dewasa menyikapi bahwa hidup di dunia ini tidak disia-siakan atau mencari kebenaran, atau justru imani saja. Biarpun orang lain bilang saya bodoh menuhankan bayi, ternyata tulisannya bukan bayi yang Tuhan. Ternyata Tuhan itu manusia yang jadi Tuhan. Itu exception. Kalau misalnya tuduhan itu yang dibuat oleh Paulus, Pak Leminho, hanya pengecualian Yesus yang Kristus setelah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, itu tulisannya Paulus. Namun apakah Yesus pernah mengatakan, nanti aku disalib mati baru aku jadi Tuhan loh? Emang ada? Nggak ada Pak. Ya memang nggak ada. Makanya kan untuk memahami Lukas pasal 2 tadi kan ya seperti itu. Memang manusia Yesus Kalau adalah saya manusia tanya, kan, memang manusia yang diurapi, hanya sebatas itu. iya, tapi banyak Dan Kristen tadi dua orang. Jabatan Tuhannya dia sedang tidak pakai itu. Kalau dia pakai jabatan Tuhannya waktu dia disalib, ya semua yang di Bukit Golgota ya hancur semua kan. Ya makanya dua orang tadi yang sengaja saya turunkan. Kenapa? Saya nggak mau berdebat dengan orang yang pura-pura bego, Pak, sebenarnya. Yang hanya bilang, iya saya percaya. Mungkin mereka bosan Saya percaya. kan gitu. Ditanya ini kayak gitu terus mungkin bosan mereka. Padahal mereka semuanya ya seperti itu kan. Enggak, anak Medan itu nggak pernah ditanya begitu. Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual. Itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu yang suka tanya mengenai rasional, berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh. Sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu in linear atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah, kalau selama masih belum paham yang dasar saja, atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Tulisan itu dipaksakan.
Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak bayi. Sementara orang bayi, ya manusia bayi, kita lihat kalau kita punya anak bayi, dia mau ngapa-ngapain masih ketergantungan sama mamanya. Kan begitu. Coba makanya kita perlu renungkan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki intelijensi, berpikir untuk mencari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan bayi? Kalau itu sudah ditolak, syukur. Nah, sekarang berbicara. Apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Kita sepakat semuanya enggak. Enggak ada satupun manusia bisa menjadi Tuhan. Kecuali Yesus, enak aja. Emang Hercules bukan Tuhan dia. Bukan manusia yang kemudian jadi Tuhan, Hercules. Enggak kayak gitu, Bang. Itu yang ada hanya di tokoh fiktif, mitos. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ini kan dalam hal sentral Kristus ya. Yesus ini apa sih salahnya? Apa salah Yesus difitnah bayi itu dia Tuhan? Kemudian dia mengajarkan tentang hukum Tarah dan melanjutkan misi para nabi, baik mulai dari Musa, Abraham, Israel. Dia ajarkan kok dia dimusuhin, hendak dibunuh. Salah Yesus ini apa sebenarnya, Bang? Sampai dia marah-marah itu kah? Gara-gara dia marah-marah di pasar-pasar itu, yang mengobrak-ngabrik pasar, menggantikan pekerjaannya Satpol PP, apa gara-gara itu Yesus itu difitnah, ingin dibunuh? Kan tidak. Yesus itu utusan Tuhan. Satu perikop besar di dalam Bible, Matius 11, Matius 12 nomor 15. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Yesus yang dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus adalah utusanmu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Mukanya, wajahnya tidak bisa kita lihat, suaranya tidak bisa kita dengar. Menurut yang kalian tuhankan, dia bertuhan kepada yang tidak kelihatan. Lalu kenapa kalian paksakan menuhankan Yesus? Ya begini Ini Kang. pemahaman Ya, kita. Ya. Gini. Ya, silakan. Ya di sisi lain juga sebetulnya ya teman-teman Islam juga harus bisa memahami kenapa sampai teman-teman saya, saudara-saudara saya Kristen itu menuhankan Yesus ya. Karena dari doktrin pengampunan dosa ya, dari doktrin pengampunan dosa itu kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka percaya bahwa Tuhan sendiri yang menebus dosa mereka. Ya itu dari situ. Di luar konsep ketuhanan ya Kang Dito ya. Karena konsep ketuhanan di Kristen yang mereka terima ya Tritunggal kan. Atau bahkan ada yang saklek sekali dengan konsep oneness, Tuhan, Yesus ya Tuhan. Kalau Tritunggal mungkin masih bisa kita bisa ajak komunikasi lah, yang Tuhan siapa, yang utusan jadi Pak Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya Bro Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya itu istilah ya. Jadi Kristen itu enggak yang benar-benar paham Tritunggal itu enggak. Cuma mereka dasarnya adalah cuma mereka percaya karena dosa mereka diampuni itu Kang itu melalui apa? Pernah dapat pengajaran nggak? Pernah dapat dari pengajaran nggak cerita tentang Sidona yang adalah Sidoni dan Sidoni juga Sinina. Menurut Abang, pribadi itu bisa disadurkan hanya kepada manusia atau boleh kepada Tuhan? Apa gimana? Yang disebut dengan pribadi, kosakata pribadi itu untuk Tuhan, boleh untuk Tuhan atau hanya kepada manusia? Kosakata pribadi itu yang untuk manusia sebetulnya. Karena mungkin tidak memiliki konsep tentang ketuhanan, maka disadurkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana alangkah hinanya kepribadian yang harusnya disadurkan kepada manusia dibuat untuk Tuhan. Saya beri ilustrasi, teman-teman 1,1K orang ya. Simak ini penjelasan dari Kang Dito sembari nunggu gurunda kita Bang Zuma ya. Insya Allah lama waktu kita. Nah, Pak Leminho dengan tidak mengurangi rasa hormat ya.
bukan menghujat tentang konsep Tritunggal. Kalau Pak Leminho memang mengetahui kaidah bahasa Indonesia, pribadi hanya kepada manusia, ilustrasi ini apakah berhak kita sadurkan kepada konsep ketritunggalan kepada Tuhan? Jadi satu manusia, satu hakikat manusia yang memang adalah manusia, dia seorang laki-laki, nama yang tertuang di dalam ID card atau KTP namanya Doni. Sejak dia lahir, dia sekolah namanya Doni, dia lulus kemudian remaja tetap Doni, kemudian pada waktu dia nganggur, nggak ada profesi yang tepat buat profesi pekerjaan dia. Doni ini adalah laki-laki tulen, tetapi dia tidak berotot. Kemudian dia bekerja di salah satu tempat pekerjaan yang menerima dia, itu satu salon kecantikan. Sampai hampir 10 tahun pengalaman dia di salon kecantikan, banyak teman-temannya, perempuan semua, bahkan ada juga yang seperti dia, memanggil dia namanya Nina. Jadi yang adalah Doni, dikenal namanya Nina, karena di suatu profesi pekerjaan dia di tempat kecantikan. Nah, saking lamanya bekerja di suatu tempat kecantikan itu, dia kemudian tidak tertarik dengan lawan jenis. Karena setiap hari dia ketemu dengan perempuan-perempuan. Sehingga kelakuannya seperti perempuan. Si Nina ini. Nah, karena dia lebih cenderung berhasrat kepada laki-laki, dia cara menyalurkan hawa nafsunya, ya otomatis harus melihat laki-laki. Harus berhubungan dengan laki-laki. Nah, pada malam hari, setiap malam hari, Ninang yang adalah Doni, ini kemudian bermakeup untuk menjalankan, mendapatkan nafsu birahinya melihat laki-laki. Dia mencari customer laki-laki. Dia mengubah nama menjadi Dona. Dona ini berprofesi dia untuk meluapkan nafsunya. Dia menjaring laki-laki yang mungkin gak bisa membedakan mana yang perempuan jadi-jadian, mana yang tulen. Jadi mangsanya adalah itu. Nah, suatu malam Dona ini ketangkap, kena razia oleh Pak Satpol PP. Pak Satpol PP ini namanya Pak Agus. Malam-malam dia ngobrak, dia menangkap gerombolan-gerombolan para penikmat atau penjajah prostitusi yang gak jelas itu, dia tangkap. Jangan bergerak, ditangkaplah itu si Dona. Kemudian ditanya si Dona sama Satpol PP-nya Pak Agus. Siapa namamu? Dona Om. Yang betul, siapa namamu? Dona Om. Ah, kau bohong, mana KTP-mu? Dikasihnya KTP-nya Pak Leminho. Ternyata KTP-nya namanya Doni. Dia laki-laki tulen. Agamanya Kristen. Nah, setelah itu, apa yang ternyata ditanya oleh Pak Agus ini, kenapa kok bisa seperti ini? Iya Om, aku pun juga bingung Om. Padahal aku paginya, aku biasa laki-laki tulen Om. Saya Doni juga Om. Terus, sorenya aku kerja di salon Om. Aku dipanggilnya Nina Om. Nah, pada saat Dona ditangkap, apakah Doni bisa menyelamatkan? Apakah Nina bisa menyelamatkan? Sementara si Dona sudah bicara, Doni juga adalah saya, Nina adalah saya, dan Dona juga saya. Gambaran tentang ilustrasi ini, 3 dalam 1, 3 kepribadian manusia dalam 1 manusia. Apakah cocok buat Tuhan? Kalau cocok, bagaimana Anda tidak menghujat Tuhan atau masing-masing abstraknya Tuhan itu, kemudian dibayangkan seperti banci yang lagi cari mangsa itu Bang, yang suka bilang, Bang, kena gigi uang kembali Bang. Bagaimana tidak menista itu? Kang Dito ini kok tahu bener ya? Pengalaman ini kayaknya Bunda. Pengalaman. Itu gambaran itu imanmu Bang, Iya. bener nggak gambarannya? Ya maaf lah Itu kalau ilustrasi. digambarkan seperti itu, ya nggak bisa saya pikirkan ke situ karena Tapi betul tidak?
terlalu sarkas ya, terlalu sarkas. Ya, untuk tapi betul menggambarkan. tidak? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Satu manusia, hakikatnya manusia ini Doni, Ninu, dan Dona. Apa yang beda dengan konsep Tritunggal? Yang katanya Tuhan, ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Ketiganya dalam satu. Coba. Ini memang perlu perenungan karena akal itu kalau mau berfungsi, ya bagaimana intelijensi saya, kecerdasan saya bisa membuat ilustrasi. Yang dimaksud 3 pribadi 1 hakikat itu gambarannya memang untuk manusia dan itu terjadi. Enggak, bukan pengalaman pribadi teman-teman. Wah, ngarang aja. Saya itu paling anti kalau ada orang-orang seperti itu. Langsung saya tonjok serius. Saya tonjok kabur. Yang dia tahu ada aja. Pencontohannya kok ini sekali, jadi apa? Seperti sangat meresapi begitu Kang Dito. Leminho. Nah, memang seperti itu ilustrasi yang betul. Artinya begini, itu manusia. Pantaskah makhluk disematkan kepada Tuhan? Tuhan kan kau bilang nggak mungkin. Nah, sementara imanmu seperti itu, 3 dalam 1. Kalau manusia tadi itu terjadi. Kalau Tuhan, bisakah Tuhan seperti itu? Kan kacau imanmu itu kalau kau sematkan keadaan manusia kepada ketuhanan. Bunda Rahma, saya mau nanya nih Bunda Rahma nih. Boleh Ya, ya? Bang. Leminho dengerin ya. Saya mau cerita begini nih Bunda Rahma. Waktu itu 4 hari yang lalu, saya itu lagi butuh duit nih Bang Bunda Rahma nih. Ya kan? Kebetulan. Jangan lagi cerita yang kayak Bang Dito ya. Jangan Bang ya. Bukan. Oh iya, Nah, jalan. pas begitu, kebetulan nih istri saya ini punya anting cuma sebelah nih. Rencana saya mau jual, ya kan? Saya mau jual. Saya datanglah ke toko emas. Kebetulan yang punya toko emas ini, bapak ini lagi bikin kopi di belakang. Saya lihat nih emas banyak di depan mata saya nih di lemari itu kan. Saya ambillah gelang itu, ada 10 gram saya ambil. Kabur saya Bang. Pas kabur saya mikir, waduh, kalau emas ini saya jual, otomatis saya ketangkep. Sedangkan saya mau jual anting sebelah bini saya ini untuk membiayain anak saya yang sakit di rumah sakit kan gitu. Nah udah gitu, baliklah saya ke toko itu, ketemu masih bapak tadi yang itu yang jualan. Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak. Ya ada apa Dek? Kemarin saya datang sore ke sini Pak. Terus bapak kan lagi nggak ada. Bapak kalau nggak salah saya lihat ke belakang. Oh iya saya lagi bikin kopi waktu itu. Ya Pak, waktu itu saya nyolong Pak. Gelang emas bapak ini dia buktinya Pak. Terus maksudnya apa ini? Ya saya mau minta maaf Pak. Saya salah Pak. Saya minta maaf sama bapak. Bapaknya marah. Saya nggak mau maafin kamu sebelum kamu membunuh anak saya yang umur 3 tahun 3 bulan ini. Begitu dibilang. Wah, bingung saya Bang. Bagaimana Bang caranya Bang? Kalau saya dimaafin sama bapak itu, syaratnya cuma satu, bunuh anak yang 3 tahun 3 bulan Bang. Kalau enggak, saya digebukin sama sekampung Bang. Karena apa? Saya nyolong. Nah gimana tuh Bunda Rahma caranya, atau Abang Leminho nih, caranya supaya saya bebas dari hukum ini Bang? Satu sisi, saya nyolong nih Bang. Ya kan? Saya berdosa. Ya kan? Saya datang ke bapak itu untuk minta maaf. Mau bapak itu maafin, tapi syaratnya cuma satu, bunuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan. Nah itulah konsep dalam Kristen. Mereka yang maling. Bunda Rahma rese banget. Diam dulu, gue nanya sama Leminho. Aduh, Bunda Rahma. Mereka yang maling, Bang. Mereka yang maling, mereka berzina. Anak Tuhan yang katanya Yesus ini anak Tuhan yang harus dikirim untuk ditumbalkan. Untuk mati menebus. Ajaran apa itu coba? Nggak masuk akal Bang. Oh yang maling Kira-kira gimana Leminho? Padahal bapaknya itu benar gak disuruh membunuh anaknya Leminho? Leminho? Kalau Leminho pasti bilang iyalah karena begitu besar kasihnya dia kirim anaknya untuk jadi tumbal itu kan. Nah kalau berdasarkan ilustrasi ini ilustrasinya agak kebalik sih. Gimana Bang? Kebaliknya di mana Bang?
Coba kebaliknya Karena gimana? begini, Hmm. ini kan orang yang nyuri itu berdosa dulu, baru dia Saya minta berdosa, ampun. Hmm. Terus Terus saya minta ampun ya bapak nih, kan saya nggak bilang si engkau, tapi bilang bapak itu. Saya minta maaf nih sama bapak nih. Nah bapak itu memaafin saya kalau saya mesti ngebunuh anaknya bang. Gimana tuh bang? Menurut abang gimana? Anaknya baru 3 tahun 3 bulan nih bang. Menurut abang gimana? Masuk akal. Hanya orang gila yang mengimani itu. Nah, Bunda Rama, Yang mencuri itu- jangan yang mencuri dijawab, itu, Bunda. Aku posisinya nanya apa? sama Lemino. Menurut abang Bang yang Lemino mencuri itu itu- masuk akal nggak? yang mencuri itu pembantu itu. Saya. Maksudnya hubungannya sama bapaknya apa? Saya datang ke toko itu mencuri bang, nggak ada hubungan bang. Saya mau jual anting tadi kan abang nggak dengerin. Saya punya istri, punya anting sebelah. Rencana saya mau jual nih ke toko emas. Sampai di toko emas, yang si bapak yang punya toko emas ini lagi bikin kopi ke belakang. Saya colong tuh emas bang. Setelah itu saya balik lagi ke sana karena nggak mampu untuk saya jual nih. Emas ini gelangnya tuh ada 10 gram bang. Saya jual ketangkep saya, mendingan saya balikin lagi. Saya minta maaf sama si bapak. Si bapak itu ngamuk-ngamuk sama saya bang. Kamu bakalan saya maafin, tapi syaratnya cuma satu. Kamu harus bunuh anak saya yang 3 tahun 3 bulan. Anak lagi main bola tuh bang di depannya bang. Masa saya mesti bunuh bang? Kira-kira abang gimana? Apakah saya bunuh tuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan di depan mata saya itu? Atau saya gimana? Tanya lebih misalkan yang mencuri itu ya, itu pembantunya lah, katakan pembantu dari. Enggak, saya orang lain, saya nih bang. Saya bukan pembantu bang. Iya, Bukan. iya. Bang Ya, Budi, Bang Budi terlalu bertele-tele. Misalnya contoh nih, Limenho mencuri. Kemudian ketahuan sama yang punya toko kan. Nah, Anda minta maaf, Liminho minta maaf kepada yang punya toko. Enggak dimaafkan, pokoknya enggak. Kau harus membunuh anak saya. Begitu kira-kira ya. Kira-kira gimana itu? Enggak dimaafkan. Anaknya masih 3 tahun 3 bulan nih bang. Masih unyu-unyu. Konsep Kristen. Ya, Yang belum, Bang. maling, dia berdosa. Ini Anak buat Tuhan yang teman-teman harus di mati bawah ya. terkutuk. Ini kiasan dari cerita keimanan Kristen. Menurut teman-teman yang ada di bawah gimana? Apakah anak itu harus dibunuh biar saya bebas dari salah saya mencuri, atau saya lari dikejar-kejar buronan sebagai pencuri? Gimana nih? Coba teman-teman Harus yang di minta bawah. maaf. Harus minta maaf, minta Saya udah ampunan. minta maaf bunda, udah minta maaf, barangnya udah saya balikin. Saya udah bertobat, tapi tobat saya nggak diterima, harus bunuh anaknya. Ya kalau cerita di Bible, Yesus kabur. Bukan. Ini maksudnya ajaran Kristen ini, yang dosanya orang Kristen, yang dibunuh itu Yesus yang nggak punya dosa. Makanya ada di kitab Efesus 5 nomor 2, Yesus itu adalah pengorbanan yang harum bagi Allah yang ada di Elohim. Kan lucu. Ajaran Paulus. Ajaran Efesus 5 nomor 2. Coba baca bang. Nah, oke ya. Ini kiasan. Satu lagi ya, ada cerita nih bang. Saya ini kan tinggal di Kalimantan nih bang. Di Kalimantan ini banyak suatu barang mistik nih. Kebetulan saya datang ke hutan nih bang. Di hutan itu bang, saya ngelihat ada ayam ngelahirin gajah bang. Percaya nggak bang? Hanya orang Ya. gila yang Percaya percaya. nggak? Di Kalimantan dalam nih, di Kalimantan Pontianak di dalam hutan, saya ngelihat ada gajah, ada ayam melahirkan gajah bang. Iya, lanjut. Abang yakin nggak? Percaya nggak? Enggak, itu aja. Abang percaya nggak cerita saya? Di Kalimantan nih bang, banyak mistiknya Oh, bang. kalau ya itu nggak percaya lah, nggak percaya. Nah begitu juga saya sama Tuhan Anda. Masa ada manusia yang melahirkan Tuhan pencipta alam semesta bang? Ayam aja nih, ayam bisa diukur, bisa ditimbang. Gajah bisa saya ukur. Abang aja nggak percaya ada ayam ngelahirin gajah. Bagaimana ada manusia yang ngelahirin Tuhan bang? Ya begini, karena bukan dasarnya bukan dari kami percaya bahwa manusia bisa Tuhan bisa menjadi manusia.
Logika nih Bang ya. Dasarnya Logika ya Bang ya. logika Log- enggak sih, gini Bang Gema. Logikanya kami percaya, kami sadar bahwa kami manusia itu orang berdosa, cuma itu aja. Begini Bang, ini saya nggak nanya dosanya. Yang pertama kan soal pertama udah. Cuma ini cerita yang lain lagi di Kalimantan. Ada ayam ngelahirin gajah. Lalu abang bilang nggak percaya. Ayam bisa ditimbang, gajah bisa diukur. Gajah bisa diukur Bang, beratnya juga bisa diukur, lebarnya juga bisa diukur. Kenapa abang sebagai manusia yang percaya dengan Tuhan nggak meyakini Tuhan berkuasa untuk melahirkan ayam, ayam melahirkan gajah? Giliran manusia melahirkan Tuhan abang percaya. Giliran gajah dilahirkan sama ayam abang nggak percaya. Ini baru makhluk loh Bang, makhluk loh. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia nggak jadiin semut ngelahirin gajah? Apa ukuran manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta ini Bang? Bumi itu sebesar debu Bang, apalagi isinya. Kalau isinya itu bisa melahirkan Tuhan, bagaimana Bang? Mikroba melahirkan gajah Bang, kalau gitu Bang. Iya gak? Logika nih kita Iya, men. kalau Perbandingan saya tuh justru kalau mikroba. kalau bicara logika, justru saya lebih Abang aja logika nggak percaya ada ayam kalau melahirkan Tuhan itu gajah. lahir menjadi manusia daripada gajah dilahirkan ayam. Iya, abang nggak percaya kan? Ayam melahirkan gajah, nggak percaya kan? Iya, karena gajah kan ukurannya lebih besar, jauh lebih besar Nah, daripada itu ayam. pinter Bang. Manusia kecil ngelahirin Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar ini Bang. Logika Bang kita main Bang. Ya logika, tapi maksudnya Tuhan menjadi manusia kan bisa aja kan? Ya seharusnya Tuhan juga bisa dong menciptakan gajah lahir dari semut. Bisa aja Itu Bang. nggak bisa, itu Kenapa nggak abang bisa. nggak percaya? Tuhan Kecuali kenapa masalahnya abang semutnya- kuasa Tuhan? Masalahnya di Kecuali Bibelmu, semut raksasa, Bang. Masalahnya, emang manusia ngelahirin Masalahnya- Tuhan, manusianya raksasa Bang. Itu karena dogma dia Bang Budi, di otaknya memang udah tertanam dogma. Masalahnya di Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Di dalam bilangan, di dalam Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani yang manusia ini adalah Tuhan? Ini kan otakmu Bang yang harus kau betulin. Akalmu itu mainkan Bang. Kita diberi kelebihan itu otak nih kepala nih. Makanya otak itu di kepala dimuliakan ya, otak itu di kepala supaya itu dipakai untuk berpikir, mengelola data-data itu. Otak mengelola data-data itu berkesesuaian dengan akal yang menyampaikan ke kita. Akal menyampaikan ke kita setelah dikelola oleh otak. Otak itu yang sekian entah berapa bagaimana itu ya di otak itu bagaimana. Kalau kita lihat itu urat-urat di otak itu mengelola, kemudian disampaikan dengan akal kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Coba kau kelola itu dengan akalmu Bang. Apa? Di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani manusia ini adalah Tuhan? Jadi kau ini bertentangan dengan data-data di Bibelmu. Secara logika tadi kau diajari masih belum menangkap. Ya konteks di Hosea itu Kau kapan? tidak heran Kan kalau gitu. Kalau kau konteks heran Hosea kalau kan ayam melahirkan gajah, tapi kau tidak merasa aneh kalau Tuhan manusia melahirkan Tuhan. Dan memang data-data di Bibelmu itu menolak manusia itu bukan Tuhan. Ya Hosea pun di bilangan Hosea pun tertulis ya, aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi kebenaran itu Bang berkesesuaiannya antara data dalil dengan penerimaan akal kita. Itu berkesesuaiannya, itu kebenaran. Tapi kalau yang ada tercatat bertolak belakang dengan akal kita, itu bukan suatu kebenaran. Masalahnya kau secara dalil, secara akal tertolak dua-duanya. Apa itu namanya? Itu kebodohan. Memperbodoh diri Bang. Please. ya Secara gini, dalil, kalau secara akal tertolak. Coba mana Begini. celahnya bisa kau iman itu? Yesus menjadi Di mana manusia tertulis? bukan tahun sekarang. Di mana? Jangan nggak usah kau ini dogma doktrin. Saya minta secara data aja. Di mana manusia itu adalah Tuhan mana? Iya, Itu aja, Yesus bantah itu, lahir hidup bilangan. bukan di tahun 2025 itu aja lah. Aduh, memang kau ini sudah berkarat doktrin di kepalamu. Tertulis di mana Tuhan itu manusia?
Ayo, karena di Bibelmu manusia itu bukan Tuhan. Di Jangan bilangan. di-mute-mute lah, gimana sih? Ya karena kau yang kutanya jawab, di mana di Bibelmu tertulis manusia itu adalah Tuhan? Iya, Atau pribadi Tuhan itu Yesus adalah itu. manusia? Manusia Mana? Yesus itu lahirnya nggak sekarang, hidupnya nggak tahun Saya bertanya, di 2025. mana tertulis? Di mana tertulis manusia adalah Tuhan? Yang ada tertulis di Bibelmu di bilangan, manusia itu bukan Tuhan. Kau ini membantah Bibelmu yang menjadi lawan Iya, kau. bilangan itu tahun berapa? Bilangan itu Loh kok Tuhan waktu menjadi kau penulisan pikir berubah itu? waktu penulisan Musa Berubah-ubah. itu juga memang Jadi manusia, sekarang Tuhan bukan manusia. waktu di perjanjian lama manusia itu bukan Tuhan. Sekarang di perjanjian baru mana? Kasih saya data di perjanjian barumu itu bahwa manusia adalah Tuhan, kasih. Perjanjian baru kasih. Kalau kau tolak perjanjian lama di bilangan, coba. Ada di perjanjian baru manusia adalah Tuhan, coba. Cobalah. Jangan memperbodoh diri. Ayo bang. Biar kami tahu bahwa kau benar ternyata. Imanmu adalah benar. Coba saya kasih data di perjanjian baru. Kalau kau tolak bilangan dengan Hosea, kasih di perjanjian baru deh. Ya, Maksa perjanjian kali kau baru anak Maria ini Nah, Tuhan. gini, Mana? saya jawab sederhana saja. Yesus itu lahirnya, hidupnya nggak di Saya minta data. Kalau congor, aduh, sorry menyori. Kita nggak terima congor, dalil. Kalau kau tidak ada dalil berarti asumsi, nggak bener. Dalil mana? Kau mengimani Yesus yang anak manusia ini 84 kali di Bibelmu Yesus disebut anak manusia. Anak manusia loh 84 kali sudah kuselidiki 7 tahun hampir 8 tahun kuselidiki itu Bibelmu. 84 kali Yesus di Bibelmu anak manusia. Nah, dari mana kau menuhankan ini manusia? Coba ada datanya, manusia itu Tuhan, coba. Supaya memperkuat iman Buddha itu yang loh, jangan saya cuma maksud ngeyel. yang kami terima sebagai Tuhan itu ya sekarang yang bukan manusia, gimana sih? Lah, tapi awalnya kan dia manusia. Lah ya apa masalahnya kalau dia pernah menjadi manusia? Di mana tertulis itu bahwa setelah Dia tidak jadi bukan- manusia dia Tuhan? Dia Mana? bukan awalnya manusia tetapi dia pernah menjadi manusia. Memang ya oten-oten ini Loh, udah iyalah. berkarat. Lo di Alkitab juga tulisannya begitu, di Bible kok. Oke, kita buka data kalau gitu ya. Karena akalmu nggak berfungsi, kita masuk di data ya. Pernah menjadi manusia. Nih, kita buka data. Apakah akalmu? Nah, ini bang ya. Menurut Yesus, nih, saya kasih data aja. Kau paksakan kali Yesus ini Tuhan. Apa kata dunia? Apa kata Yesus? Menurut kau Yesus Tuhan ya. Menurut kau Yesus Tuhan, karena itu dogma doktrin kekurang sehatannya akalmu. Tapi kalau menurut Yesus di Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di sini? Bapa. Nah, Bapa yang Tuhan. Nah, kenapa akalmu kau matikan malah menuhankan Yesus? Lanjut dulu itu dibaca terusnya. Walaupun saya baca satu perikop tidak berubah di sini. Tuhan itu Bapa. Aku bersyukur, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan di sini Bapa, bukan Yesus ya. Akalmu kau jangan matikan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau ini kepada siapa? Ke Bapa. Tapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Yesus di sini bersyukur. Seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Kalau ada akalmu, kecuali kau matikan akalmu. Ini di sini, ini dulu, ini perkataan Yesus ini daripada kau ikuti dogma doktrin Bapak gereja yang nggak jelas karena dia mau perpuluhan. Lebih baik kau ikuti kata-kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Seseorang yang bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Akalmu fungsikan bro.
Iya begini, sudah aku bilang manusia Yesus itu dulu pernah menjadi manusia, bukannya sekarang. Nah, Nah, sekarang ini Yesus berubah. itu Ini jadi ini mau siapa? diedit, dirubah ini bahwa sekarang ini dia yang Tuhan. Sekarang ini dalil yang sekarang harus dirubah yang ini. Yang sekarang ini harus dirubah menjadi aku bersyukur kepada diriku sendiri. Tuhan langit dan bumi begitu. Dirubah ini. Kau bilang sudah tidak berlaku ini kan, udah dirubah ini. Padahal perjanjian baru ini loh. Ini yang kalian pakai sekarang ini. Ini Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau akalmu masih ada, kau belum ODGJ, kau sadari perkataan Yesus. Apa sih kalian mematikan akal? 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Jangan kalian mau dibilang begitu. Gurunda sudah monitor, silakan. Kami orang Kristen itu kelebihannya daripada orang Islam adalah Saya tidak tanya kelebihanmu. Saya tidak tanya kelebihanmu, ketololanmu. Ketololanmu ku bilang. Kamu ngaco. Di sini saya tanya, siapa yang Tuhan di sini menurut Yesus? Ngapain kau cerita tentang Kristen? Udah jelas Kristen memang tersesat kok. Menurut Yesus ini siapa yang Tuhan di sini? Ngapain kau cerita dong tentang Kristen? Tadi kamu bilang gajah. Ada ayam ngelahirin gajah katanya bohong, nggak benar. Giliran Tuhan kamu dilahirin manusia itu dipaksakan. Yang mana yang benarnya nih ajaran kamu nih? Konsekuen dong. Masa Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta kosmos ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang segede upil itu? Kata mereka nggak ada mustahil, Ustadz. Ya, Bang Budi. makanya betul. Pakai logika coba berpikir. Kalau Anda memaksakan Yesus itu di dalamnya ada Tuhan pencipta alam kosmos ini, otomatis kamu harus terima juga ada gajah masuk ke dalam tubuhnya semut. Yang nyata-nyata ini data itu tadi berlogika ya, karena dia tidak pakai logikanya, dia tidak pakai akalnya. Kita masuk ke dalilnya, data Bibelnya. Yesus berkata, Tuhan yang Bapa ini yang Tuhan nih. Aku bersyukur. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin yang bersyukur kepada Tuhan kau anggap Tuhan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur. Makanya ketika di Taman Getsemani Yesus sujud berdoa. Itu menandakan dia hamba. Berserah diri dia. Baca tuh di dalam Bibelmu tuh di perikopnya ya 12:15. Yesus hamba Tuhan. Makanya dia berdoa. Dia bersyukur. Ini menandakan bahwa dia ini hamba. Abdi. Utusan dia. Dia ke bumi, di bumi ini sebagai perwakilan Tuhan. Menyampaikan firman-firman Kamu gak malu Tuhan. apa diceramain sama Bunda Rahma? Bunda Rahma perempuan loh. Tetapi ayat yang ditampilkan itu menggetarkan iman loh. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Yesus itu Tuhan di mana? Leminho, jawab. Tuhan di sorga apa Tuhan di bumi? Bergaya kali kau dibawa itu Oten, minta naik. Kok nggak multi kok? Lanjut Bunda Rahma. Ini si Nathan ini Bang Budi dibawa teriak-teriak, naikkan saya, naikkan. Kok nggak multi? Congormu aja dibawa. Mana kau multi? Nggak ada kau namamu di situ. Minta naik. Akunnya pun private. Gimana kau dikasih naik? Oke ya, jadi Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Bapa. Dia minta naik loh, nggak multi dia. Dari tadi minta naik. Bener-bener nih Karesteng ini, aduh. Ajaran Paulus. Minta naik, nggak multi. Jadi bilang kita takut naikkan, enggak lah. Mari kita takut. Yang menjadi bukan kita yang menjadi lawanmu. Bibelmu sendiri yang menjadi lawan kalian. Bibelmu sendiri, bukan kami. Ngapain takut? Ayo naik, multi kau. Siapa Nathan? Multi Nathan. Saya izin parkun, mau tahlilan. Salam buat Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sebenarnya Bunda Rahma saya ini kalau ditanya masalah sini Palu Gada, apa yang lu mau gua ada. Apalagi Limenho, udah jelas-jelas kalau datang. saya ditanya membahas masalah ketuhanan Yesus itu sebenarnya udah bosan sebetulnya, karena
Itu kan Cuma historis, model sejarah. Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman, itu kan seperti itu konsepnya. Kalau kau selalu berpatokan pada historis sejarah, mana buktinya itu salibnya Yesus mana? Kasih saya bukti. Historinya, sejarahnya mana buktinya Ya salibnya? pergilah ke Israel Pakunya sana, di Israel. Ya nggak ada. Apa buktinya daripada Ada. Yesus itu apa? Apa? Kau sebagai orang Kristen seharusnya bertanggung jawab menyampaikan ke kita bukti-buktinya. Dalil aja kau tolak kok. Ini kau tolak ini. Tolong bukain Ini jelas. Yohanes 1:14 kata Yesus itu adalah firman. Coba pengen tahu saya nih. Seberapa Gak jauh usah bahas firman dulu, Ustadz, Bang Budi. Gak usah. Ini dulu. Yesus di sini berkata dia adalah Tuhan. Bapak lah yang Tuhan, Bapak yang Tuhan nih. Kenapa Ya, betul, otaknya betul, kebalik-balik, malah menuhankan Yesus? Ini perkataan Yesus loh. Kalian udah bantah, apalagi kita yang siang malam ngomong. Jadi dulu kau bantah Ini ini gimana sih ya? Apa apologet Islam ini nggak ngerti-ngerti ya? Yang kami sembah itu kan bukan manusia Yesus yang historis dulu. Oh, Yang jadi sekarang Yesus kan itu apanya kau sembah? Yang sekarang firman itu sudah bersatu dengan Bapa kembali, itu yang kami Siapa sembah yang kok. kau sembah itu? Yesus atau Bapak? Siapa? Ya semuanya yang sekarang sudah bersatu di surga. Firman Bersatu dan di Bapa surga. itu sudah menjadi satu di surga. Di mana itu bersatu? Ketika Yesus terangkat, Masa? anak manusia terangkat, duduk di sebelah kanan. Apa dia menyatu? Apa dia melebur? Enggak, duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia. Jadi Yesus ketika dilahirkan, engkau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang anak laki-laki. Ketika Yesus terangkat, dia masih anak manusia. Ketika Yesus turun kembali, anak manusia akan turun. Kapan dia jadi Tuhan, Oten? Kecuali dogma doktrin. Selalu anak manusia. Di dalam Bible pun tertulis, ya, ketika Yesus di atas, sudah di atas, anak manusia akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Masih anak manusia, bro. Kenapa sih kau di kepala batu kali? Ya Demi mana ayatnya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu juga ada artinya, ada maknanya di situ. Apalagi alegori. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sudah di atas. Kau bilang menyatu, melebur, menyatu dengan Bapa. Itu perumpamaan, peribahasa. Apa tertulis di situ di pangku? Kan duduk di sebelah kanan, berarti ada Bapa di sebelah kirinya. Begitu toh. Coba kau itu di Komal di sebelah kanannya Pak Bang Dito. Kalau kau di sebelah kanannya Bang Dito Gak enak berarti ini ya, main mute terus. Ini siapa sih yang mute terus? nggak ada yang mute. Nggak ada mute. Kamu jangan alasan. Iya, Sekarang frasa saya mau nanya, itu sebentar, yang Bunda duduk Rama di ya. sebelah kanan Sebentar, Allah Bunda Bapa itu Rama, frasa atau Bentar, perumpamaan. saya mau nanya sama Anda ini. Bentar, saya mau nanya sama Anda. Kalau Yesus itu adalah firman, ya, sebagaimana dikatakan Yohanes 1:14. Firman yang mananya Yesus yang dikatakan firman? Coba saya pengen tahu. Ya, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Nah, firman yang mana nih yang di bagian Yesusnya ini? Pengen tahu. Secara totalitas Yesus sebagai manusia atau ada bagian-bagiannya Yesus itu adalah Tuhan? Coba jelasin sama saya. Sebagaimana diperintahkan di Matius 28 nomor 19 dan 20. Pergilah kamu segala bangsa, baptislah dengan nama Bapa Allah, ya, ajarkanlah kepada mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Karena engkau akan kusertai sampai akhir zaman. Seharusnya kamu ngajarin saya supaya saya bisa percaya Yesus itu Tuhan. Coba sekarang ajarin saya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu? Manusia mana yang dikatakan firman itu? Coba tunjukin sama saya. Jangan macet ya. Coba, di bagian mananya Yesus itu firman? Di bagian mana? Secara totalnya sebagai manusia firman. Ya, di bagian apanya? Kalau Itu totalitas Yohanes 1. Yesus itu adalah firman, sekarang saya mau nanya sama Anda, Yesus yang disalib itu firman bukan? Iya, firman. Macet kan? Firman itu firman. Firman mati. Mati. Bunda Rama lanjutkan. Ada firman mati kata Lemino. Bentar dulu. Pernah mati. Otaknya Tuhan mati. Pernah mati, Kacau Bang. bener. Pernah mati. Firman logos itu. Itu kan
Itu kalau Firman logos Tuhan mati. Logos Tuhan itu mati. menyimpulkan Masya Allah, hebat. Salut gua. Baru kali ini ada Kristen menyatakan itu kalau ilmunya Tuhan menyimpulkan mati. Ini dia Lemino. Gua salut, aku cumin jempol sama lo. Salut gua. itu kalau Siap-siap menyimpulkan lu terlalu digebukin orang cepat, Kristen jangan semua di jangan dunia. menyimpulkan terlalu cepat makanya. Pernah mati, tapi Astagfirullahaladzim, bangkit. la ilaha illallah. Logos pernah mati 3 hari. Belum Loh monitor. iyalah, kenyataannya seperti itu gimana sih? Jadi Bang, kalau ada di Bibelmu Yesus itu bertuhan kepada Bapa, ya. Kalau kau masih ada akalmu, kecuali kau sudah ODGJ, sudah kau buang akalmu, ya pasti kebalik-balik. Kau anggap Yesus Tuhan. Padahal dalam Bibelmu Bapa lah yang Tuhan. Kau coba baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17. Kalau perkataannya Allah. Bunda kayak gitu lagi, saya jelaskan lagi yang tadi. Ya ampun, bolak-balik terus ini namanya. Saya tanya siapa yang Tuhan menurut kau? Siapa? Yesus itu apa? Yang Tuhan sekarang yang sudah bersatu dengan Bapa, Firman sudah bersatu dengan Bapa, itu yang kami tuhankan sekarang. Di mana datanya itu yang bersatu dengan Yesus bersatu dengan Bapa dan itu adalah Tuhan? Mana? Kan dogma doktrin, nggak ada data seperti itu di Bibelmu. Kita buka ya. Ketika Yesus terangkat, dia masih anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti ada sebelah kirinya. Anak manusia loh, belum Tuhan dia. Ketika dia menghakimi ke-12 suku Israel, anak manusia akan duduk di tahtanya, akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Itu di Wahyu. Bukan, di Yohanes apa Wahyu ya? Kemudian anak manusia akan turun kembali. Anak manusia nggak pernah berubah jadi Tuhan. Kalian aja yang menjadikan anak orang ini Tuhan. Selalu anak manusia. 84 kali kuulang, 84 kali di Bibelmu Yesus itu anak manusia. Cuma kalian cuma dogma doktrin di kepalamu. Kadang kau suka doyan makan babi lah. Jadi Kristen lah terus. Duduk di sebelah kanan. Itu duduk di sebelah Saya mau kanan. nanya nih sama kamu nih. Pengertiannya, Katanya Yesus sudah hubungannya kembali dengan- kepada Tuhan. Leminho, saya mau nanya nih. Ah. Katanya Yesus sudah kembali lagi kepada Tuhan. Dan firman itu resmi menyatu dengan Tuhan, ya kan? Nah sekarang saya mau nanya nih. Itu sunatnya Yesus itu udah dibalikin belum ke langit, ke surga? Enggak Masih tahu ada di itu, saya bumi. enggak tahu itu. Kulupnya ya Oh, Ustaz. katanya kan iya kulupnya. Kalau bahasa kita kulup, kalau saya bahasa sopannya sunatnya Yesus itu udah dibalikin juga belum? Apa ikut juga dia ke langit? Terangkat. Nggak Ikut tahu lah, terangkat ya Ustaz. itu bukan hal yang dipelajari lah, nggak tahu itu. Ingat ya, Firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Arti tubuh manusia itu totalitas adalah Firman. Yang disunat itu, yang diputus itu adalah Firman. Sekarang saya mau nanya, Firman yang diputus itu sekarang ada di mana? Balik lagi ke langit atau enggak? Saya nanya sesuai dengan omongan kamu loh. Saya itu Hilang, mirroring, balik lah, bukannya balik. saya itu memberikan satu statement. Balik ke langit lah. Tuh kebalik. Inilah akibat karena Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya itu makin lengkap. Semakin kamu banyak wacana yang nggak berdasarkan data, semakin banyak data yang akan saya keluarkan. Hati-hati. Kalau Iya, saya terus bicara dari silakan, tadi itu saya- berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi kayak kamu. Saya jawab terus. Harus di mana? Kan balik lagi Di mana ke tubuh langit, Yesus yang dipotong naik ke itu? surga. Sunatnya itu balik lagi. Nggak tahu lah kalau itu, nggak tahu saya. Terus logos mati tadi. Iya, pernah Makanya mati, gua Bang. gitu Jangan- ngomong, jangan di- saya nggak tahu jangan di- selesai. Jangan dipotong terus mati. Ingat ya Pernah di Yohanes mati, 1:1 firman pernah itu bangkit adalah dan bangkit. gini ya, apa sih ayatnya itu gimana yang Yohanes 1:1 gue lupa jadinya. Pada Firman itu mulanya. adalah Allah, Allah itu adalah berfirman, ya kan? Firman adalah Allah, ya kan gitu? Ya betul. Bener gak? Nah, Yesus itu Ya. adalah firman, arti firman itu adalah Allah, ya kan gitu Bang? Iya gak? Nah, Abang menyatakan tadi firman itu ada mati, artinya Allah itu adalah mati 3 hari. Nah, Terus iya, saya mau 3 nanya, hari. yang ngatur matahari bisa bersinar, yang bisa bikin rotasi bumi ini berputar, siapa Bang? Kuasa gelap. inilah Atau siapa hebatnya nih? Saya pengen tahu. penciptaan. Inilah hebatnya penciptaan. Itu pernyataan Anda, Mas. Iya, maksudnya Pernyataan hukum alam Anda ini udah tadi, diatur. Tuhan itu mati, firman mati. Abang, Hah? lo nggak tahu alam ini Nah. udah diatur.
Matahari sudah punya Diatur sama siapa? untuk membuat planet-planet itu berotasi, itu sudah diatur semuanya. Apa itu dia Ya, bilang? yang ngatur tuh secara signifikan itu putarannya itu secara secara tepat ya, nggak pernah berubah. Itu siapa yang ngatur? Ukurannya Itu itu sudah nggak diatur. satu detik itu menjalani 1,2 mil untuk perputaran bumi. Siapa yang ngatur 1,2 mil itu dalam 1 detik? Abang Gema, itu sudah nggak perlu Coba diatur saya pengen lagi. tahu. Itu sudah nggak perlu diatur karena Nggak perlu. dari awal penciptaan sudah diatur. Oh, jadi nggak perlu dijaga sama 3 hari, udah iya jalan dong, sendiri, matahari udah Siapa otomatis yang gitu ya. mengatur itu? Siapa Udah yang magic mengatur ya. itu? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur itu? Sudah nggak Apa perlu kekuasaan Yesus? diatur itu, sudah nggak perlu diatur itu. Matahari sudah punya kekuatan untuk menarik supaya planet berotasi. Jadi Tuhan nggak apa-apa tidur, Tuhan nggak apa-apa mati, Tuhan nggak apa-apa lupa. Karena udah metik ya alam semesta ini ya. Jadi nggak perlu ada ngatur lagi. Udah metik, udah otomatis. Nah, gimana sih? Iya, Oh, itulah Allah Akbarnya di situ lah, Allah Akbarnya, Allah Maha Besarnya di situ lah. Iya, sudah. Terus Tuhan pernah mati ya, Sejak karena kapan? Yesus mati, Sejak jadi Tuhan kapan? mati ya, karena kan Tuhan itu logos ya. Sejak kapan? Sejak Yang di kapan bawah tuh jangan Yesus ketawa ya, Tuhan? awas ya. Yang ketawa awas ya, nggak boleh ketawa di bawah ya. Sejak kapan Yesus Tuhan? Si Minho. Sejak kapan Yesus Tuhan itu? Sejak kapan dia Tuhan? Sejak naik ke surga. Itu makanya Lukas bilang kan, Oh, telah lahir bagimu jadi Kristus. tadinya dia bukan Kristus Tuhan. selama dia Dia bukan Tuhan. Jadi di perjanjian lama siapa itu? Kristus setelah di bumi, Tuhan setelah dia naik ke surga, setelah Ketik perjanjian lama siapa? Tuhannya Musa tuh. Siapa? siapa Iminho. sih ininya? Apanya? Tuhannya Musa siapa? Ini siapa sih ini? Tuhannya Apa- Musa siapa? Kan kau Model bilang apa setelah sih? dia naik terangkat ke langit. Enggak, moderatornya Dia ini ada yang berperan. ngemut terus apa sinyal saya? Sekarang jawab. Tuhannya Musa. Makanya kalau kau ditanya jawab supaya nggak ada yang mute. Tuhannya Musa siapa? Aku diturunin aja, kalau memang di mute Tuhannya terus. Musa kabur. Kau nggak mau jawab. Tuhannya Musa siapa? Kan katamu Yesus. Orang di Tuhan mute ketika terus dari terangkat. tadi, gimana sih? Sekarang jawab. Nggak ada yang mute. Ayo. Nggak ada. Kamu jangan ngada-ngada. Coba Ada di siapa? mute nanti, siapa? nanti tolong coba Siapa diperhatiin. Tuhannya Bang Juma Musa? di sholat. Tuhannya Musa Coba siapa? Ayo. diperhatiin gambar mic saya nanti itu dilihat. Itu di mute sering. Sendiri Tuhannya nih kayak saya nih, saya mencet sendiri. Oke, Gurundai mungkin sholat Isya ya, udah masuk Isya. Tuhannya Musa siapa? Kau bilang Yesus terangkat baru Tuhan dia. Jadi dulu siapa Tuhan? Tuhannya ya Ya. Yesus bersama dengan Allah Bapa. Aduh. Kan kau bilang terangkat baru dia Tuhan. Ketika belum ada Yesus ini siapa Tuhan? Belum terangkat siapa Tuhannya Musa? Ayo. Ya kalau di teksnya dikatakan YHWH. Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti YHWH Tuhannya Musa, bukan Yesus. Iya, di dalam Yod-Heh-Vav-Heh ada pribadi firman. Yesus di situ ada. Jadi Tuhannya Kan Musa nggak mungkin- menjelma jadi Yesus. Nggak Jadi mungkin, jadian. ya seperti itu, ya bisa seperti itu. Karena nggak Oke. mungkin Tika? YHWH itu berfirman kalau nggak ada firman di dalamnya. Firman itu apa sih? Firman itu apa? Firman itu apa? Apa itu firman? Firman itu perkataan tetapi dalam bentuk dia dalam bahasa Ibrani itu bersifat kata benda, Bunda. Ada kata benda di situ. Perkataan itu Bang, nggak mungkin perkataan itu manusia. Kalau perkataan itu berubah wujud menjadi manusia karena kehendak Tuhan, itu baru benar. Firman itu perkataan Tuhan, firman Tuhan perkataan Tuhan. Tuhan berkata-kata di dalam Mazmur, bila ia ingin menciptakan dia berfirman. Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Kemudian terang itu pun jadi. Firman yang dia sampaikan, dia ucapkan, berwujud menjadi terang. Apakah terang ini adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Itu adalah hasil wujud dari keinginan Tuhan.
hasil dari firman Tuhan, maka berwujudlah terang itu. Sama halnya dengan Yesus. Yesus itu hasil dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan menciptakan manusia. Maka Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Bukan firman itu Yesus, tapi telah menjadi manusia. Dalam Islam, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ia Sesungguhnya bernama Yesus. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Jadi Yesus itu termasuk itu perwujudan dari terwujudnya keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia kan mudah bagi dia. Kata malaikat ketika mendatangi Maria, Maria kan heran. Kok saya bisa hamil, malaikat? Saya tidak bersuami. Apa kata malaikat? Sanakmu Elizabeth pun sedang hamil. Usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Kata malaikat, Elizabeth tuh mandul. Tapi bisa hamil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu tertulis di Bibelmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hamillah tanpa sel telur, hamil tanpa sel sperma. Sarah hamil tanpa sesuatu apa, karena dia sudah mati haid. Sarah melahirkan Ishak, dia tersenyum ketika ditegur sama malaikat. Sarah, tahun depan saya datang. Ibrahim, tahun depan saya datang dan engkau akan mempunyai seorang anak. Tersenyum Sarah. Ditegur sama malaikat, kenapa kau tersenyum Sarah? Bagaimana mungkin, saya ini sudah mati haid, suamiku sudah lanjut usia. Itu kata Sarah ya, ibundanya Ishak. Apa kata malaikat? Sarah, itu mudah bagi Allah. Mudah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mudah. Bukan sesuatu yang mustahil kalau Allah menginginkan sesuatu yang terjadi. Adam tanpa ayah ibu tercipta dia. Mudah bagi Allah. Makanya apa kata malaikat? Nggak ada yang mustahil. Artinya Elizabeth bisa melahirkan padahal dia mandul. Mandul itu bang, nggak ada sel telurnya. Sekalipun dia dicerot-cerot setiap malam, nggak bisa hamil karena dia mandul. Seperti itu pula Maria tanpa sel sperma bisa hamil karena apa? Bagi Allah itu mudah. Dia menghendaki kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa, jadilah. Makanya ketika Gabriel mendatangi Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku diutus Tuhan kepadamu menyampaikan. Yang dia mau sampaikan ini firman, perkataan Tuhan yang dia mau sampaikan kepada Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Isi yang disampaikan, isi firman Tuhan ini apa? Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, kau beri dia nama Yesus. Itulah firman yang disampaikan kepada Maria. Perkataan dari Tuhan yang dibawa oleh malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Itulah disebut firman. Makanya firman itu perkataan. Perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Maria, dibawa oleh malaikat Jibril. Aku menyampaikan bahwa engkau akan hamil. Apa kata Maria? Aku ini enggak bersuami, bagaimana mungkin? Disampaikan lagi oleh malaikat. Lah, sanakmu Elizabeth pun itu lagi mandul. Tapi tetap hamil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data-data di Bibelmu harus kau pelajari begitu. Jadi kau ada kebingungan tentang firman, tentang macam-macam lah di Bibelmu, kau bingung sendiri. Karena apa? Akal sehatmu nggak ada. Karena cuma pokoknya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, itu aja di kepalamu. Nggak mau berpikir sehat, nggak mau berpikir akalmu nggak bisa sehat. Jadi yang disampaikan Gabriel itu firman. Kemudian Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Itu kehendak. Ya. Makanya di Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kehendaknya ingin menciptakan terang, terjadi terang itu. Apakah terang itu adalah Tuhan? Enggak. Enggak ada orang Yahudi menuhankan terang. Itu adalah hasil dari keinginan Allah menciptakan. Mudah bagi Allah. Mudah itu bagi Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itulah Allah. Jadi nggak ada yang hebat tuh dari Yesus. Kecuali memang dia manusia pilihan Tuhan. Rasul. Utusan. Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad. Dikasih dia keistimewaan. Dimuliakan. Dikasih dia mukjizat-mukjizat.
Begitu memahami firman. Contoh, analoginya begini ya. Kalau kita terapkan ke kita nih manusia. Itu tadi Tuhan. Kita manusia nih. Saya masuk ke sebuah warung nih. Meminta kepada pelayan. Pelayan, taruhlah saya ini mengucapkan perkataan saya atau berfirmanlah saya kepada pelayan ya. Mohon maaf ya, saya hanya mencontoh. Pelayan, tolong buatkan saya secangkir teh. Saya berkata-kata kepada pelayan, mengeluarkan perkataan saya. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Itu teh adalah perwujudan dari kalimat perintah saya. Perwujudan dari apa yang saya kehendaki. Teh di depan saya kan? Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Teh itu adalah wujud dari perintah saya, wujud dari keinginan saya, kehendak saya. Jadilah teh itu di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Begitu maknanya secara sederhananya ya, teman-teman. Gurunda sudah monitor. Begitu Bang memaknai firman. Makanya Pak Budi, Bang Budi ketawa ketika kau tidak paham dengan firman, dia ketawa. Lanjut Bunda, bagus, mantap Bunda ini sekarang nih. Sip, lanjutkan Bun. Itu cara mudah memahami apa itu firman. Jadi nggak ada tertulis di Bible Yesus itu firman, nggak ada. Yang ada itu firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Allah itu, kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi manusia. Kata-katanya Tuhan itu berwujud menjadi apa yang dia kehendaki. Begitu memaknai firman. Halo? Jadi begitu sederhananya Bang ya. Jadi firman itu hasil dari, makanya Gabriel berkata, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria, menyampaikan. Apa yang disampaikan Gabriel? Itulah firman dari Tuhan. Disampaikan kepada Maria. Apa isinya itu yang disampaikan oleh Gabriel? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah firman dari Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Itu. Tapi mereka salah memaknai firman ini Bang Budi ya. Salah, inilah ketersesatannya karena Yohanes 1 nomor 1 padahal itu himne Platonis ya. Himne Platonis itu nggak ada di kitabnya mereka. Ketika saya memerintahkan kepada pelayan, saya berfirman nih, berkata-kata kepada pelayan, pelayan tolong buatkan saya secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Itu adalah hasil perwujudan dari kalimat yang saya sampaikan kepada pelayan. 5 menit ada kopi teh di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Tidak, itu adalah hasil dari keinginan saya, hasil dari kalimat perintah saya yang saya sampaikan. Jadilah teh itu bukan saya. Begitu sederhananya ya, cintaku. Ya Bunda. Halo Bun. Ya. Halo Bunda. Kristen Muslim? Ya. Ya, Kristen. Oh, keren. Itu yang kami tunggu-tunggu ya. Kristen naik. Cintaku. Ya, Kristen. Islam. Islam. Oh, Islam ya Bang ya. Kenapa Bang? Saudaraku cintaku. Ya. Bentar dulu. Sekadar menyimak. Kalau menyimak Bang, saudaraku boleh dibawa ya. Siap, Bunda, ya, siap. Ya, mohon maaf. Kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarman, Kristen Muslim, saudara. Sarman. Oh, Sarman. Lanjut aja Bu, turunkan aja Bu. Muslim ya Bang? Oh, Muslim. ya. Oke, kita turunkan ya Bang ya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Gurunda lagi ibadah sholat Isya ini teman-teman ya. Setelah sholat Isya. Halo Bunda. Halo. Ya. Bunda. Ya. Saya mau tanya. Bu Rahma, aku izin dulu ya sholat dulu. Ya.
Bunda Dulu percaya pergi, Tuhan jangan punya dulu, kuasa nggak? Jangan dulu, siapa tahu pertanyaannya susah ini. Mudah-mudahan dia pinter sedikit ini. Ya. Bentar Bang Budi. Bunda. Bang. Hei, Ya, ya. kenapa? Ya. Kau kayak di seberang lautan berteriak. Kenapa Bang? Oh ya, suaranya Bunda kecil di sini saya kedengaran, makanya saya Kecil apa? ke suara aku. Masa sih? Ya, agak kecil deh. Oke, Ya, oke. silakan. Ya, baik. Bunda percaya Tuhan itu punya kuasa. Iyalah, maha kuasa. Bukan lagi punya kuasa, Maha kuasa. Benar. Bunda percaya Tuhan itu maha kuasa. Ya. Bang, betul. Sekarang apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Mustahil tidak maha kuasa. Mustahil Tuhan itu tidak suci. Mustahile. Ya, ya. Sekarang begini, Bunda, sesuai dengan pertanyaan Bunda dan apa yang tadi saya dengar Bunda tadi tuh, saya dengar Bunda, iya, makanya saya tanya, Bunda kan sudah jawab, Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang begini, tadi yang saya dengar Bunda itu hanya berasumsi, ikut asumsinya Bunda aja, gitu. Padahal itu data loh. Iya, Bunda berasumsi. Kalau Tuhan punya kuasa, apa sih yang tidak bisa Tuhan buat? Tuhan itu maha kuasa. Jadi lucu, Bunda. Jadi lucu. Jadi lucu. Sini ku kasih tahu. Tuhan itu maha kuasa. Tidak mungkin dia Sekarang tidak gini Mas, maha kuasa. biar jangan bikin bingung Bunda Rahma. Saya tanya Manda, kalau Tuhan Anda maha kuasa, bingung lah aku Bang. kalau Tuhan Anda, sebentar Bun, saya mau sholat. Kalau Tuhan Anda maha kuasa, di kampung saya ini ada ayam melahirkan gajah. Menurut Anda gimana? Di kampung saya ini ada ayam melahirkan gajah. Yang benar. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab aja. Siapa tahu dia mau belajar gitu loh. Kasih tahu. Apa itu? Tentang kemahakuasaan Allah. Iya, pertanyaan dia kan dijawab. Ya, Bang Budi itu Mas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Berbeda dengan makhluk bisa berkuasa. Jadi bedakan berkuasa dan maha kuasa. Itu sih harus dijelaskan. Siapa namanya ini? Nandolas ya? Yang bertanya ya, begitu. Gitu Nandolas. Jadi Tuhan itu atau Allah itu maha kuasa, maha Bang, bukan cuma kuasa maha. Mustahile tidak maha kuasa, mustahile tidak itu, kuasa. Tadi siapa? Bapak tadi yang tanya itu siapa itu? Bang Budi. Kenapa? Ya, Bang Budi kan bilang tadi ayam sama siapa tuh, gajah kah atau apa itu? Iya. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Saya balik pertanyaannya. Itu yang buat Tuhan atau siapa? Kalau Tuhan yang buat, itu mustahil. Halo? Ya, kenapa Bang? Ya, seandainya kalau dibilang itu gajah sama ayam tadi itu kalau Tuhan yang berkehendak, apa itu mustahil? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa Bang? Ini loh, kalau gini Bang, saya jelaskan dulu ya. dong pertanyaanmu tadi. Iya, ini saya udah bisa nangkep. Itu analogi, artinya apa? Allah itu maha kuasa, terus menciptakan manusia, diberikan akal. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala itu Anda harus mendengarkan dulu, kan saya lagi ngomong. Ya, silakan. Ya, gitu. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu merusak akal. Artinya tidak ada ayam melahirkan sapi begitu. Artinya apa? Tidak ada manusia yang melahirkan Tuhan. Jadi semua hukum-hukum petunjuk di dalam Al-Quran itu bisa dicerna oleh akal sehat.
tidak merusak akal. Itu kira-kira abangku. Sekarang begini Pak, kalau kita mau berpikir dengan logika atau mau pakai apalah, model apa yang kita berpikir. Sekarang Tuhan memberikan akal kepada manusia. Kita kan yang harus berpikir, apa itu yang Tuhan buat itu masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau seandainya Tuhan berkehendak bahwa manusia melahirkan manusia, sedangkan wujud manusia ini serupa dengan wujud Tuhan, begitu. Ya itulah yang saya maksud tadi Bang. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengan Dia. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, ya, alam semesta dan berikut isinya itu ciptaan Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu kan, nggak bisa disamakan. Dengerin dulu. Ya. Kamu berhenti ngomong loh, saya tungguin tadi. Jadi tidak ada sang pencipta itu samanya begitu. Nah, berbeda. Yang menjadi masalah di sini adalah kepercayaan Kristen. Ada manusia pernah bernapas di muka bumi, pernah dalam kandungan, dilahirkan, dia menjadi makhluk, bertumbuh dari bayi sampai dewasa, dikatakan Tuhan. Nah, inilah yang merusak akal. Nah, menurut abang bagaimana kepercayaan abang sendiri? Kok ada Tuhan pernah ada di muka bumi gitu loh? Silakan. Oke, baik. Ini kan bapak-bapak dengan ibu-ibu di sini, kalian berusaha untuk berusaha untuk menggiring cara berpikir orang Kristen atau dogma Kristen ke cara berpikir kalian Muslim. Jadi yang mungkin yang terbatas di kalian punya doktrin atau dogma agama kalian mau membatasi. Sedangkan di Kristen punya pemahaman dogma yang berbeda dengan kalian. Bagaimana kalian mau menyamakan itu? Sekarang begini, abang ini endingnya kemana bicaranya? Ya, ini kan yang bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini bahwa adalah menurut pemahaman kalian, menurut pemahaman dogma dan ajaran kalian, ajaran Muslim. Sedangkan yang di Kristen, di kitab suci Kristen kan tidak seperti begitu. Iya, abang. Kitab gantian suci ya. Kristen itu kan terstruktur. Makanya gantian dulu abang. Sistematis loh, Bang. Abangku Landolas. Ya, silakan. Menurut anda, kan ada perempuan tuh pernah mengandung, namanya Bunda Maria, kan gitu ya abang ya? Ya. Nah, menurut abang, yang dikandung atau anaknya Bunda Maria itu, menurut anda Tuhan atau Tuhan abang? Anaknya Bunda Maria namanya Yesus bang. Anaknya Bunda Maria? Iya. Anda kenal nggak siapa namanya anaknya Bunda Maria bang? Ya, Yesus. Iya. Menurut anda Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, menurut iman Kristen saya Tuhan. Nah, karena itu yang ada di dalam kitab suci saya. Ya, menurut abang masuk akal nggak ada seorang perempuan melahirkan Tuhan? Menurut abang masuk akal atau tidak itu abangku? Sekarang saya balik. Kalau Tuhan yang berkehendak, apa itu tidak masuk akal atau masuk akal? Tidak masuk Kalau akal. Tuhan yang berkehendak. Hah? Jadi tidak masuk akal ada manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Itu pemahaman Anda. Ya, menurut anda masuk Pemahaman akal Anda. nggak? Menurut anda masuk akal? Masuk akal. Masuk akal karena ada di dalam kitab suci saya. Oke. Jadi masuk Masuk akal akal. karena ada di dalam kitab suci saya. Jadi menurut anda masuk akal ada manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Masuk akal karena Masuk ada di akal. dalam firman. Kalau saya masuk angin sudah bang, nggak masuk difirmankan. akal. Saya malah masuk angin kalau begitu bang. Bang, kalau saya mau balik, Ya, abang gimana, percaya, Bang? abang percaya. Apa yang dipercaya bang? Abang percaya bahwa Tuhan berfirman lewat malaikat kepada Nabi Anda,
Ya, itu Anda pasti percaya percaya. Iya percaya bang. Anda percaya. Itu Iya, kan di Bang. dalam kitab suci Anda. Ya di dalam kitab suci saya pun demikian. Saya percaya apa yang tertulis dalam kitab suci saya. Karena Emang di di dalam Kristen, kitab suci saya kan sudah tertulis. memang di Kristen ada malaikat. Ada Bang? dong, jelas dong. Hah? Di Kristen juga ada malaikat ya bang ya? Loh, yang duluan mana? Yang duluan hadir ke muka bumi ini apa? Agama Kristen atau Islam? Islam dulu bang, baru Kristen. Hah? Data dari mana? Anda dapat? Oh, anaknya Maria aja Islam dia bang, Muslim dia anaknya Bunda Maria. Lucu. Bukankah Menurut abang Islam itu agamanya datangnya abad menurut 8 ya? abang, menurut abang agamanya Yesus apa bang? Agamanya Yesus waktu hidup? Yesus tidak membawa agama. Yesus Jadi tidak membawa agama. Jadi Yesus tidak beragama waktu Yesus hidup tidak ya, membawa Bang? agama. Sekali lagi Yesus tidak membawa agama. Jadi menurut abang Nindo, sampai abang Nando ini, Yesus waktu hidup dia tidak beragama ya bang ya? Yesus tidak mengajarkan agama atau membawa agama. Enggak, saya nanya Yesus Yesusnya mengajarkan sendiri. untuk Bang, Yesus tidak dengarkan membawa dulu. agama. Bang, Yesus waktu hidup dia beragama atau tidak beragama? Yesus tidak membawa agama dan Oke. Yesus tidak mengajarkan untuk apa orang beragama atau Yesus mengajarkan manusia untuk mengikuti teladan Yesus. Itu yang disebut Kristen adalah pengikut Kristus. Yesus itu waktu hidup dia itu berdoa kepada Tuhan, abang. Apakah Yesus bertuhan waktu dia hidup? Gimana ya abangku? Gimana? Abang tahu nggak kalau Yesus waktu hidup dia berdoa kepada Tuhannya, abangku? Ya, tahu. Tahu. Ada di dalam firman, ada di dalam Alkitab. Nah, dia berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? Ya berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Waktu Gimana, Yesus abangku? berdoa kepada Tuhan, ya. Kan Yesus Tuhan, abang. Ya, boleh. Ya, Yesus Tuhan, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begitu ya? Sewaktu Berarti ada Yesus satu- berdoa kepada Tuhan, berarti ada dua Yesus Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Ya, Ada berapa Tuhan? cuma ya. Ada Ya, berapa tetap Tuhan, satu abang? Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Satu Bapak Tuhan. atau Yesus? Yang kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Oh, jangan ke sana dulu dong. Oh, terus mau kemana kita? Pertanyaan Bapak pertama apa? Pertanyaan Bapak pertama apa? Ya, Yesus kan itu menurut Anda tidak beragama. Yesus tidak bertuhan. Berarti Yesus menurut Anda ateis gitu ya? Yesus ateis ya? Yesus tidak mengajarkan atau mengajarkan agama atau membawa agama. Yesus tidak membawa agama. Jadi Yesus waktu hidup ngajarin apa? Dia ngajarkan apa? Yesus mengajarkan manusia supaya mengikut teladan Yesus. Mengikuti apa yang difirmankan, apa yang dimaksud oleh Seperti Tuhan. apa itu yang abangku? manusia. Abang, seperti apa itu ajarannya Yesus waktu hidup? Ajarannya Yesus. Hanya dua yang Yesus ajarkan. Apa itu bang? Ajaran kasih. Itu ajarannya Yesus. Mengasihi siapa bang? Mengasihi siapa? Ya. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Tuhan siapa itu yang dikasihi bang? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Tuhan Yesus kan kita. juga Tuhan. Yesus Tuhan apa bukan sih? Bang? Sewaktu Yesus berbicara seperti begitu kan wujud Yesus sebagai manusia, berbicaranya sebagai manusia. Jadi waktu dia jadi manusia dia belum jadi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Enggak, waktu dia jadi manusia bang, apakah dia sudah menjadi Tuhan apa belum? Sebelum dia jadi manusia, dia sudah menjadi Tuhan. Oke, Mengerti? berarti yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, Bunda Maria pernah mengandung Tuhan.
yang dilahirkan Maria Tuhan, gitu ya Bang ya. Jadi waktu Yesus berdoa, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begitu ya Bang ya. Sewaktu Yesus berdoa, itu Yesus berdoa sebagai manusia. Oh, berarti dia waktu dia berdoa dia bukan Tuhan. Ya, sewaktu dia berdoa kan dia mengajarkan kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada manusia supaya cara berdoa kepada Tuhan seperti begini. Iya. Dia minta kepada Tuhan. Waktu Yesus berdoa, dia Tuhan atau bukan Tuhan dia waktu dia berdoa? Ya itu kan sebagai manusia. Oh, berarti Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Ya sebagai manusia dia berdoa kepada Tuhan. Oh, berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sendiri berdoa. mengatakan, Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jangan Bapak kesana. Yesus berkata bahwa, Pak, dengar Pak. Yesus berkata begini, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya? Oh gitu. Begitu. Mana duluan ada Yesus atau Bunda Maria? Yang jelas Yesus lah. Oh, jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Ya berarti Anda sudah mempermainkan logika cara berpikir Anda dengan Tuhan ya. Kan cuma nanya Bang, saya nanya mana lebih tua, mana lebih tua. Dengerin dulu. Ya berarti kalau pertanyaan Bapak seperti begitu kan? Ya. Saya lagi bertanya Bang Nando. Ya. Mana lebih tua Yesus daripada Bunda Maria? Ya lebih duluan Yesus dong. Oke, berarti lebih tua anak daripada ibu, gitu ya? Maria kan hanya sebagai sarana. Oke. Jadi lebih Maria tua kan digunakan Yesus Tuhan sebagai sarana. Ya, lebih tua Yesus daripada Maria kan gitu ya? Sekarang begini. Ya, bagaimana kalau sekarang? Anda bisa menggunakan begini, bagaimana sekarang? Bagaimana Begini, sekarang, Pak. Bang? Bagaimana sekarang? Bang, bagaimana Halo? sekarang silakan. Ya. Ya. Ulangi pertanyaan Anda. Ya, mana lebih tua? Bunda Maria atau Yesus? Yang jelas lebih duluan Yesus. Lebih duluan Yesus. Jadi lebih tua anak daripada ibu, kan gitu ya Bang ya? Lebih tua anak daripada ibu. Ya. Nah, kalau Anda bermain logika di sini ya, berarti Ya. Gimana Bang? jawaban saya kan Maria kan hanya sebagai sarana. Sarana Sebagai untuk sarana yang apa Bang? digunakan oleh Tuhan. Maria itu sarana untuk apa? Ya sarana untuk menghadirkan Tuhan ke muka bumi. Bahwa jadi menunjukkan jadi kepada Tuhan ini manusia turun. adalah Jadi menurut Anda Tuhan ini turun, Bunda Maria sebagai sarana kandungannya 9 bulan. Kemudian setelah dia menjadi bayi, Bunda Maria merawat Tuhan. Jadi Tuhan ini merepotkan Maria ya Bang ya? bagaimana? Jadi Tuhan ini merepotkan Maria. Tuhan tidak merepotkan Maria kok. Justru Maria bersyukur karena dari sekian banyak manusia di muka bumi, sekian banyak perempuan di muka bumi, hanya Maria yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi sarana sebagai alat Tuhan untuk Tuhan pakai menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan untuk manusia. Begitu dong. Bang, yang namanya ibu hamil 9 bulan itu repot loh Bang. Ya, repot untuk logika manusia. Tapi kalau bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Tapi kan ada cara justru Tuhan, Bang, justru Tuhan Anda itu numpang hidup dalam diri manusia. Repot Bang, dia numpang 9 bulan Bang. Ya kalau manusia itu yang ciptakan manusia kan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, yang mau melarang Tuhan siapa? Anda mau melarang Tuhan?
Anda Enggak, siapa? saya nggak mau melarang, Ya. abang. Saya nggak larang. Ya, cara berpikirmu saja. Anda mengiring saya lebih Bang. percaya Anda daripada Tuhan. Saya nggak mau melarang. Tuhan Anda mau masuk kandungan silakan, bang. Saya nggak larang, abangku. Ya, logika Anda yang sesat lah. Saya ini nggak bermain Ya, logika, Anda membatasi bang. Tuhan dong. Tapi saya lagi Ya, Anda membatasi Tuhan berusaha dong. supaya tidak pusing, bang. Ya, Anda yang buat Anda pusing loh. Saya nggak pusing. Oh iya, saya yang pusing, abang. Ya, Anda yang pusing ya urusan Anda. Jadi menurut abang Nando ini, jadi Tuhan itu numpang lewat sebagai sarananya Maria begitu ya? Ngapain numpang lewat? Ya kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan. Ngapain lu manusia lu mau ngatur Tuhan? Gimana sih? Tapi Bunda Maria untung sehat ya bang ya, sehat, bisa memberikan nutrisi gizi isi kandungannya yang Tuhan Anda itu ya. Untung aja Bunda Maria sehat bang, nggak kekurangan gizi gitu. Alhamdulillah. Kalau Tuhan yang berkehendak bisa Tuhan Anda lahir dengan